layaknya hitungannya utusan, sama layaknya Yesus. Yesus tidak akan pernah bisa menjadi Tuhan, dan Tuhan pun juga tidak akan bisa jadi Yesus kalau jadi seperti itu, kan? Keren amat sih namanya. Lu Cina ya, Cina? Iya, Cina. Oh Cina. Ternyata Cina. Ini kalau udah dandanan begini kadang-kadang susah dibedain Cina apa enggak gitu ya. C-nya apa? Senyetan. Setan juga akhirnya. Jadi papa C-nya Papa tan. senyetan. Mama? Mama sama kayaknya. Oh C-nya tan juga? Kalau nggak salah iya. Oh emang boleh setan kawin sama setan? Nggak tahu, soalnya kalau mama nggak tahu, kalau papa tan. Oh papa tan? Iya. Oke. Terus berapa saudara? 2 saudara sama kakak perempuan. Kakak perempuan. Iya. Asli mana orang tuanya? Kalau papa Pekalongan, mama Cirebon. Oh Pekalongan. Oh berarti Jawa, berarti Cina Jawa berarti ya? Nggak jauh, berarti gue Semarang. Pekalongan berarti batik ya? Iya. Mama Cirebon? Mama Cirebon. Oh aduh, mama juga batik juga berarti? Terus udah lama tinggal di Jakarta? Kalau aku pribadi udah dari lahir. Kalau papa kurang tahu udah mama ngerantau dari kapan. Oh, jadi lahir di Jakarta? Lahir di Jakarta. Terus dari keluarga Kristen? Keluarga Kristen, Protestan. Dari lahir keluarga memang udah Kristen semua? Dari lahir memang sudah Kristen. Gerejanya? Gereja apa? Kalau dulu pas SD itu masih di gereja Katolik. Katolik? Kalau SD Katolik, karena memang SD itu di sekolahnya di Katolik. Oh sekolahnya sekolah Katolik, tapi gerejanya Protestan. SD masih ngikut Katolik. Gerejanya? Iya. Oke. Orang tua? Orang tua Protestan. Oh, berarti kan itu kan beda agama ya? Iya. Papanya Protestan, anaknya Katolik. Enggak apa-apa tuh, enggak marah tuh? Ya enggak pada saat itu. Terus sekarang udah Islam? Sekarang udah Islam. Tahun berapa? 2017. 2017? Oke, jadi ketika papanya di Protestan, anaknya Katolik, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Padahal beda agama? Beda agama. Tapi ketika ke Islam? Bermasalah. Oh bermasalah? Secara tidak langsung jadi bermasalah. Oh bermasalah? Iya. Bermasalahnya gimana? Karena memang yang pertama adalah dari papa sendiri, beliau seorang pendeta. Oh pendeta? Beliau S3 teologi juga. Widih, S3 teologi. Wes. Berarti DR berarti ya depannya. Iya. DR gede itu ya berarti ya. DR gede. Oke. Belajarnya di mana? Di Indonesia? Di Indonesia. Oh. Terus berarti punya gereja sendiri? Dulu sempat punya gereja sendiri, cuman dia lebih fokus pada saat bikin gereja sendiri ke pendalaman Alkitab. Oke, terus? Terus nggak berlangsung lama, akhirnya kalau sekarang dia baru ada gereja baru di daerah Kelapa Gading. Beliau ngajar dan jadi pendeta di sana. Berarti gembala? Oh, berarti boleh dong diajakin debat dong? Insya Allah kalau memang beliau mau silahkan. Asik, pakai insya Allah lagi. Oh yang di Kelapa Gading udah berapa lama gerejanya? Saya pribadi kurang tahu, karena memang kemarin sempat ngerantau juga dan baru pulang itu Agustus tahun lalu. Ngerantau mana? Sempat ngerantau ke Aceh sama Medan. Orang udah di Jakarta ngerantaunya malah ke Aceh. Orang biasanya orang Aceh ngerantau ke Jakarta. Ini orang Jakarta ngerantau ke Aceh. Pertamanya sebelum ke Aceh di Subang dulu. Subang? Ada tawaran kerja. Subang Jawa Barat? Iya. Oh berapa lama? Di Subang itu kurang lebih ada 9 bulanan lah. Oh 9 bulan. Di Aceh 7 bulan, di Medan setengah tahun. Oh di Aceh? 7 bulan. Di Medan setengah tahun. Di Medan 6 bulan. Kerja? Oh diusir apa enggak? Apa kerja sendiri tuh? Kerja sendiri. Oh bukan diusir? Oh bukan. 2017 papanya udah punya gereja? Pada saat itu belum. 2017 itu papa baru lulus S3. Oh baru lulus S3-nya. Oke. Terus ketika papanya dengar Jackson masuk Islam, gimana? Itu di 2019. Jadi memang tidak tak kasih tahu secara langsung. Oh 2 tahun? Iya. Jadi setelah syahadat itu diriku nyembunyiin keislaman. Oh. Bener-bener di rumah itu yang tahu aku Islam cuman pembantu asisten rumah tangga doang. Oke. Kakak perempuan juga nggak tahu? Kakak perempuan juga nggak tahu. Akhirnya sampai tak memutuskan udah 1,5 tahun lah waktu itu Islam. Berpikir bahwa ini mau sampai kapan kayak gini terus, dalam artian kayak mendalami agama nggak bisa, kayak baca sholat ya nggak tahu, paling cuma tahu Fatihah doang udah selesai. Padahal kan kalau yang baca sholat di saat kita ruku, di saat kita sujud, setelah takbir ada bacaannya. Nah akhirnya pada saat itu berpikir modal nekat sih waktu itu kok. Jadi memang memutuskan untuk pergi dari rumah buat niatannya mau mendalami agama. Jadi pada saat pergi itu sertifikat mualaf tak tinggal di rumah fotokopiannya. Oke, terus? Tinggal di rumah, dia langsung pergi pada saat itu. Dan memang pada saat itu modal nekatnya adalah dalam artian duit yang tak pegang itu cuma 100.000. Ninggalin fotokopi sertifikat mualaf buat apa maksudnya? Jadi kalau memang nantinya
pada saat tahu nih udah pergi gitu kan, terus dia melihat ada sertifikat mualaf nih yang menyatakan kan aku udah masuk Islam. Dan maksudnya aku pergi begitu tanpa ngobrolin sama beliau, menghindari perdebatan juga. Tapi waktu sebelum pergi udah ngasih tahu orang tuanya? Belum, sama sekali belum. Jadi benar-benar cuman dia bakal tahu dari sertifikat mualaf itu yang kita taruh di kamar. Kenapa waktu itu nggak berani ngasih tahu? Karena satu menghindari perdebatan juga. Apalagi kan memang pada saat itu kondisi yang bisa dikatakan diriku yang baru paham Islam dalam tentang ilmu Islamnya masih sedikit. Yang dihindarkan nantinya ada perdebatan yang ada pertanyaan-pertanyaan yang nantinya malah menggoyang iman. Ini ngomong-ngomong Jason udah married belum? Belum. Berarti pas 2017 syahadat, 2019 keluar dari rumah, ninggalin surat sertifikat mualaf di rumah. Betul. Waktu sebelum pergi nggak pamit? Sebelum pergi nggak pamit sama sekali. Main pergi begitu aja? Main pergi begitu aja. Nggak boleh gitu dong lu, masa main pergi-pergi aja. Itu yang langsung ke Subang gitu? Enggak, itu pada saat itu pertama itu pergi ke Masjid Lautse. Oh ke Laos, langsung pasar baru. Ketemu Ustadz siapa? Ketemu Ustadz Konaga. Ustadz Konaga. Karena memang kenapa perginya ke Lautse, jadi itu di dekat rumah sebenarnya ada masjid banyak gitu kan. Yang namanya kita muka Cina gitu kan, kok masuk masjid nanyain tempat wudhu di mana, marbotnya cengok. Yang apalagi pada saat itu juga banyak yang kayak imam-imam ditusuk, ya kejadian-kejadian seperti itulah. Yang tak takutkan, aduh ntar kalau ini malah dipikirnya negatif gitu kan. Nah, dan memang dapat info juga di Lautse ini banyak mualaf-mualaf Tionghoa. Jadi kalau ke Lautse muka Cino nggak apa-apa? Ya seenggaknya hitungannya ya inilah banyak yang mirip lah, gitu. Seenggaknya kan banyak yang mirip sipitnya gitu. Yang memang habis nyampe Lautse, paginya nyampe Lautse, habis itu alhamdulillah kurang lebih jam 9:30-an lah ada orang dari pesantren mualaf Dompet Duafa, ustadznya berserta santrinya lagi mampir ke Lautse. Terus? Habis itu di situ sama orang Lautse tanya, ini ada mualaf satu, bisa nggak kalau misalkan dia ikut untuk belajar di pesantren mualaf Dompet Duafa. Dari situlah baru bisa dikatakan dari 2019 itu belajarin agama Islam lebih dalam tentang fikihnya, kayak tata cara sholat itu bagaimana, bacaan-bacaan. Terus ikut sama Dompet Duafa? Ikut sama Dompet Duafa. Nginep di situ? Nginep di situ. Nyantren berarti? Nyantren. Ada berapa santrinya di situ? Pada saat angkatan aku itu 4 orang. 4 orang? Satu guru? Satu guru. Sekalian belajar baca Quran? Belajar baca Quran, habis itu kayak kalau misalkan wudhu, misalkan nih belum bisa nih, ini tata cara wudhunya, terus nih sholat nih kayak gini, tata cara sholatnya, bacaan sholat nih, ini yang harus dibaca nih, pelan-pelannya dihafalin. Berapa lama di Dompet Duafa? Di Dompet Duafa itu pas ngantri di sana kurang lebih 7 bulan, karena sebetulnya batasan maksimalnya 6 bulan. Cuman karena memang yang 6 bulan, yang 1 bulan lagi lo ini menjalani hukuman ya? Enggak. 1 bulan lagi memang kan. Kirain standar 6 bulan, 1 bulan nambah karena menjalani hukuman gitu. Ya 1 bulan lagi karena memang kondisi kan mau pulang pun pada saat itu belum bisa gitu kan. Masih takut juga pada saat itu. Ya akhirnya udah masihlah diberikan kesempatan untuk mukim. Sebulan, nambah sebulan karena mukim. Terus akhirnya keluarnya kemana? Keluarnya itu pertamanya itu karena disamperin sama Om. Adiknya Papa. Ya. Om samperin. Dia tahu lu di situ dari mana? Beliau kayak nyari. Pas tahu itu beliau cuma bilang, lu suruh pulang sama bapak lu katanya. Habis itu saya tanya. Saya cuma punya satu pertanyaan sama beliau. Bapak saya udah menerima saya Islam apa belum? Kalau memang sudah menerima saya Islam, saya pulang. Sorry, sebelumnya lu pergi tanpa pamit, emang lu udah yakin kalau lu bilang masuk Islam pasti dimarahin gitu? Ya kalau yakin tidaknya secara pada saat itu iya, karena memang bapak keras. Lu kecil sering dikebukin? Udah makanan tiap hari. Apakah rotan atau apa? Pakai rotan sudah. Pakai rotan, sama sama gua. Kalau itu sudah ya namanya. Sampai rotannya hancur. Kalau kita anak laki-laki gitu harus kan, ya. Udah harus dah. Harus makan rotan ya. Tapi lu udah pernah belum diikat di tiang televisi, tahu kan? Zaman dulu kan tiang televisi kan tinggi tuh. Iya. Dulu di rumah gua tuh ada tiang televisi dari pipa besi. Gue pernah diikat di situ, digebukin pakai rotan sampai rotannya hancur. Udah pernah belum? Kalau itu belum. Kalau disuruh yang namanya dikurung di kamar suruh belajar udah. Kurung kamar mah biasa. Jadi waktu lu pergi lu udah tahu bahwa lu udah pasti bokap pasti marah. Jadi lu pergi. Terus tapi akhirnya bokap nyuruh adiknya jemput lu di Dompet Duafa. Terus pulang.
Akhirnya pulang tuh, yang memang pas tanyain sama om bilang udah lu pulang aja dulu dah, masalah lu udah Islam ya urusan belakangan dah. Akhirnya ditemenin lah sama om tuh pulang. Yang memang pada saat pulang itu pertama bokap cuma nanya, lu berarti sekarang udah Islam? Saya bilang iya, ya beliau nggak komen apa-apa, cuma ngela napas doang. Oh, ngela napas. Nggak ada. Narik napas panjang. Nggak ada komentar apapun. Cuman mungkin dalam hati dia mikir kali ini bapaknya doktor teologi, anaknya murtad. Lagi pindah kafir gitu kan. Cuman mohon maaf nih, kita mundur dulu sebentar. Lu syahadatnya di mana? Syahadatnya di Masjid Syahid, di Masjid Nurul Syahid. Di daerah mana? Di daerah Sudirman. Sudirman. Masjidnya punya Hotel Syahid. Oh, di Hotel Syahidnya. Iya, kan ada di Hotel Syahid ada masjid di situ. Oh, di situ. Emang rumah lu kan jauh? Sempat ngampus di STP Syahid Sudirman. Oke. Yang bawa ke situ? Yang bawa ke situ satpam kampus. Oke. Waktu satpam kampus itu bawa lu ke situ, memang lu bilang lu mau masuk Islam? Pertamanya memang sempat juga beberapa kali sering lah nanya sama beliau tentang agama Islam, tentang ajaran-ajaran agama Islam. Dan beliau juga beberapa kali suka nanyain, kapan mau syahadat? Kalau memang sudah siap mau syahadat, ayo dianterin nih. Oke. Nah waktu lu syahadat, udah sunat belum tuh? Pada saat itu belum. Terus sunatnya berapa lama? Sunatnya itu kurang lebih 3 hari. Jadi, setelah syahadat. Jadi memang pertamanya kan tanya sama ustadznya. Udah sunat belum start, terus kapan mau sunat ya? Kalau masalah sunat ya insya Allah nunggu ada rezekinya. Karena kan kalau tiba-tiba sunat takutnya orang rumah curiga gitu kan. Akhirnya qadarullah dapat informasi kalau misalkan ada sunatan masal di Hotel Syahid. Oke. Disitulah akhirnya didaftarkan untuk ikut sunat masal. Waktu sunat masal itu berarti lu paling gede? Yes. Paling tua? Paling tua. Dan paling tidak menyenangkan itu. Tidak menyenangkan. Berarti dilihat banyak anak-anak kecil dong lo? Alhamdulillah paling terakhir. Oh paling terakhir? Kalau kan sih diceng-cengin kok. Diri sendirian gitu kan. Anak-anak bocah, ngapain? Gitu. Berarti anak-anak udah pada pulang, lu baru kelar? Oke, mungkin kan dokternya tahu ya, lu bakal dicengin ya. Makanya lu paling akhir ya. 3 hari setelah syahadat tuh sunat. Terus lu itu masih pulang ke rumah? Itu masih pulang ke rumah. Itu gimana? Ya. Lu jalannya? 2 hari masih bertahan di rumah. Terus? Hari ketiga kabur ke tempat temen nginep. Karena memang sudah tidak sanggup. Terutama pagi-pagi. Terutama pagi-pagi. Itu ya bisa dikatakan alarm terbaik untuk bangun itu. Terutama pagi-pagi lu sengsara gitu ya. Pasti bangun sudah itu. Melek mata sudah. Berapa hari ingin di rumah temen? Sampai 3 hari jatuh. 3 hari. Kurang lebih 5 hari, 6 hari udah kering, udah bisa aktivitas lagi. Sembuhnya udah setelah sembuh baru pulang lagi. Lu bilangnya ke rumah temen ngapain? Belajar gitu. Nginep aja. Karena memang kan deket tuh di daerah Pulau Mas, dan memang dari dulu pun sering nginep di rumah dia. Sering main ke rumah dia. Oke. Temen lu muslim? Temen muslim. Dia tahu lu masuk Islam? Juga. Tahu. Masuk Islam dia tahu? Dia tahu. Bahkan dia pun juga tahu pada saat aku sempat ngajarin Islam itu banyak juga nanya sama dia. Lu gak belajar Islam? Gak belajar sholat sama dia? Pada saat, kalau pas belajar sholatnya itu pas kuliah. Pas kuliah? Pas SMA itu, ini kan temen SMA nih. Pas SMA itu dia masih belum yang namanya kepikiran buat belajar sholat gitu-gitu, belum. Jadi waktu lu bersyahadat itu lu lagi masih kuliah? Posisi masih bisa dikatakan udah di akhir semester akhir. Iya. Oke. Nah, sebelumnya lagi, kenapa lu tertarik Islam? Awal mula tertariknya Islam itu awal triggernya itu karena kejadian bom Bali pertama kok. Bom Bali pertama? Iya. Oke. Itu terus? Posisi kalau nggak hilaf masih kelas 5 atau 6 SD lah. Yang memang banyak yang mengatakan Islam itu agama teroris. Islam itu agama nggak bener, ngajarin bahwa mereka bunuh diri, jihad, mereka masuk surga. Dapat 72 bidadari. Iya. Dan dapat doktrin kalau datang ke gereja ya dapat doktrin pun seperti itu gitu kan. Dari pendetanya ataupun dari jamaah-jamaah itu yang membicarakan tentang itu. Yang di situ diriku mulai berpikir kalau memang benar yang dikatakan orang seperti itu, kenapa agama Islam ini diakui sebagai salah satu agama dari 5 agama yang diakui oleh dunia. Karena kan kayak Konghucu yang bisa dikatakan kurang lebih mirip-mirip sama Buddha, di Indonesia nggak diakui. Dulu, ya. Sekarang udah. Sekarang sudah. Pada saat itu kan memang Konghucu belum tuh. Nah ini Islam kalau memang benar yang ajaran seperti itu,
kerasnya atau misalkan seperti yang orang-orang pada saat itu mengatakan ini adalah agama teroris, ini adalah agama benar, kok bisa sih diakui gitu kan. Yang akhirnya pada saat masuk SMP itu alhamdulillah masuk ke sekolah internasional. Jadi kan teman-temannya kan agamanya campur tuh. Ya. Ketemu juga teman yang Islam, ya akhirnya mulai tuh nanya sama dia. Bro, di Islam tuh kayak gimana sih ajarannya? Di Islam tuh nabinya tuh seperti apa sih? Akhirnya dijelasin, nih sejarah nabinya ini, kayak misalnya Nabi Abraham, kalau di Islam kan Ibrahim. Terus lu waktu pertama denger begitu lu kaget gak? Kok sama gitu? Pertamanya kaget. Kok ada yang sama? Akhirnya tak tanya kan, nabinya sebenarnya sama gak sih gitu kan? Terus dijelasin, sebetulnya nabinya mah sama, cuman perbedaan bahasa katanya. Oh, yang akhirnya sampai sempat juga itu SMP sempat kepikiran awal mulanya itu nggak terlalu pengen dalemin Islam banget sebetulnya. Cuma sekedar pengen tahu sejarah. Enggak, tapi lu 5-6 SD udah sempat mikirin begitu. Karena banyak di lingkungan udah ngomongin ya Islam itu agama teroris. Oh. Islam itu agama nggak benar. Orang tua waktu itu ngomongin Orang tua nggak tahu sama sekali. Dan masuk SMP itu aku itu lebih ke mendalami Alkitab. Bahkan bisa dikatakan kalau di Alkitab kan ya bisa dibilang orang-orang kafir ini kan domba-domba yang hilang atau domba-domba yang tersesat. Ya, kita harus bagaimana kita bisa mengembalikan mereka lah. Ada orang Islam teman sekolah sendiri, tak injilin tiap hari. Terus? Udah kayak ya kalau bahasa mereka dulu kayak aku tuh udah kayak kejar setan gitu loh. Sampai masuk Kristen? Enggak. Alhamdulillah enggak. Kalau kan dosa kok. Yang memang ya kalau dulu di SMP itu aku dikenalnya itu julukannya ya pendeta. Karena ngedalemin Alkitab gitu loh. Kemana-mana bawa Alkitab, ya kemana-mana baca Alkitab gitu kan. Karena memang pada saat itu tertarik untuk mendalami Alkitab dan juga tertarik untuk jadi pendeta. Oke. SMP tuh? Iya, kelas 2. Sempat juga dapat tawaran dari teman papa itu mau disekolahin pendeta di Singapura, ada beasiswa. Cuman kata papa pada saat itu udah biarin dia lulus SMA dulu. Kalau memang dia kelar SMA masih mau melanjutin buat ngambil teologi, mau lanjut buat sekolah pendeta ya silahkan lah. Cuman pas itu ya awal mulai tuh ngedalamin Alkitab sampai di titik dimana banyak kejanggalan-kejanggalan menurutku pribadi. Loh, lu SD udah mulai denger Islam teroris. SMP lu ngedalamin Bible. Sampai lu nginjilin temen lu. Terus SMA masih? SMA ketemu ateis. Oh. Itu teman satu kelas. Terus? Yang di situ SMA aja udah ateis. Ketemu temen tuh ateis. Oh, Allah. Jadi dia dengan PD-nya mengatakan ya surga dan neraka itu nggak ada. Tuhan itu nggak ada. Terus? Kalau memang neraka itu ada kata dia pada saat itu. Kalau memang neraka itu ada ya oke lah kita akan disiksa di neraka kata dia pada saat itu kan. Ya sekarang dia kasih gambar logika seperti ini. Kalau misalkan kita dah dipukulin setiap hari di tangan misalkan. Ya mungkin seminggu pertama, 2 minggu pertama kita masih merasakan sakit. Cuman kalau udah berjalan kayak 2 bulan, 3 bulan, setengah tahun, setahun ya kita udah kebal di situ. Ya kalau memang neraka disiksa ya udah, ntar juga kita bisa kebal di situ. Dia nggak tahu sih di Quran bilangnya apa kalau orang sisa neraka. Dan memang dulu pun sama teman yang ateis ini dijejelin itu buku-buku Richard Dawkins. Oh, Richard Dawkins. Yang pertama itu The Magic of Reality, yang kedua God Illusion. Yang dari situ sempat di titik hampir mau masuk ateis. Hampir mau jadi ateis, cuman memang sempat mendengar dari orang itu bahwa sekelas Albert Einstein aja dia itu masih antagonis. Sekelas Albert Einstein hanya mengatakan bahwa tidak ada satu agama pun yang lewat tenggorokanku, tapi aku masih percaya Tuhan itu ada. Dari situ yang aku berpikir ya sekelas orang yang IQ tertinggi di dunia aja masih percaya itu Tuhan. Masa dari yang itu yang bodoh begini bisa mengatakan atau mengklaim bahwa Tuhan itu nggak ada gitu kan. Itu SMA tuh? SMA. Tapi akhirnya nggak jadi ateis? Nggak jadi ateis. Terus? Nah, habis itu memang pas SMA pun juga pas papa lagi aku kelas 3, papa lagi ngurusin disertasi. Dan buku-buku bahasa Inggrisnya beliau itu disuruh aku untuk translate dan ngerangkum. Oh. Nah dari situ mulai mendalami ilmu S3 tuh kayak gimana sih yang teologi. Aku mendalami ilmu teologi itu seperti apa sih lebih dalamnya gitu kan. Yang pada saat itu ya melihat yang tak lihat dan tak baca di situ yang tak pelajarin. Karena mau nggak mau kan ngerangkum kita harus belajar. Iya. Sedikit banyak paham lah. Itu kebanyakan ilmu filsafat.
Yang di otak aku pada saat itu adalah yang seharusnya kita mempelajari agama di Kristen itu kan Injil. Semakin tinggi jenjang pendidikan ya kita harusnya mendalami Injil. Kok ini malah Injilnya sedikit tapi banyaknya ilmu filsafat. Dari itu yang mulai agak-agak mulai goyang gitu. Berarti ilmu lu udah S3 berarti? Belum kok. Itu kan cuma sekedar. Lah kan udah ngerangkum buku. Cuman rakumin buat beliau ngurus buat jadi bahan disertasi doang. Oke. SMA, terus lu kuliah sampai kuliah tahap akhir lu baru sadar. Berarti ini proses lu kenal dan pengen tahu Islamnya selama lu waktu kuliah berarti? Kurang lebihnya begitu. Yang memang SMP kelas 2 pun sudah ada ketertarikan. Waktu SMP? Waktu SMP kan lu lagi nginjilin teman lu? Masih nginjilin. Cuman di sisi lain ada ketertarikan di saat tahu bahwa nabi-nabinya ini sama nih sejarahnya. Di situ tak bilang, gue boleh pinjam Al-Quran lu gak? Karena pas itu gak percaya gitu kan. Yang dia mengatakan cuman perbedaan ini ya beda nama doang. Karena kalau dari bahasa Al-Quran ini kan bahasa Arab. Kalau dari bahasa lu, bahasa Ibrani. Di situ, tapi tak bilang sama temen, gue boleh gak baca Al-Quran? Terus lu baca terjemahannya? Baca terjemahan. Yang temen juga ada satu temen yang Islam ngomong gini. Gue tuh kesel banget katanya. Kenapa? Sama ajaran agama Kristen. Emang kenapa? Masa Nabi, kalau dulu kan sebutnya Yesus katanya kan. Kalau di gue kan Nabi Isa. Masa Nabi Isa di Kristen lahir di kandang domba? Masa seorang Nabi, seorang yang mulia itu lahir di kandang binatang kata dia. Saya tak mikir ya bener juga sih. Cuman yang memang diajarkan di gereja dan yang banyak. Padahal di Bible nggak ada loh. Di Bible nggak ada. Nggak ada tulisan kandang domba loh. Diriku mendalami Bible itu tentang kelahiran Nabi Isa, dikatakan di Bible para gembala sedang menggembalakan domba-dombanya yang seharusnya musim panas. Dan Desember di Bethlehem pada saat itu musim dingin. Pada saat diriku mendalami lebih dalam lagi sejarah kenapa bisa akhirnya di bulan Desembernya dulu ya karena mengikuti sejarah Dewa Matahari. Baru kenapa bisa tanggal 25-nya karena pada saat di kutub utara apa kutub selatan itu 23 itu sedang ada badai salju yang cukup besar. Yang matahari itu cuman lihatnya itu sedikit. 24 Desember itu matahari seakan-akan layaknya tidak terbit di sana karena ketutupan badai. 25-nya itu akhirnya matahari nongol lagi nih. Dan disitulah karena matahari sumber kehidupan manusia, mereka menganggapnya dan meyakini mendoktrin orang-orang bahwa 24 Desember itu kelahiran Nabi Isa. Jadi selama lo baru kuliah, itu lo baru mendalami. Baru lebih dalam lagi tentang Islam. Islam dan Kristennya? Kalau Kristennya udah enggak. Kristennya udah enggak. Jadi pas kuliah itu langsung lebih dalamnya itu tentang Islamnya. Nah SMA-nya itu lebih dalamnya itu Islam sama Buddha sama Hindu. Oke. Terus waktu selama kuliah, akhirnya apa yang menjadikan lo mau menerima Islam? Jadi pas masuk kuliah itu, pas nanya-nanya lebih dalam tentang Islam, kalau udah tahu, oh nabinya kita sama nih, ininya kita sama nih, gitu kan. Terus tak bilang sama temen yang Islam, apakah mungkin, gitu kan, yang namanya Kristen Katolik, Kristen Protestan, dan Islam ini sebetulnya itu dulunya itu ya 3 agama yang sebetulnya itu satu. Cuman karena manusia, karena peradaban dan perkembangan zaman, akhirnya 3 agama ini, agama yang satu ini jadi pecah nih jadi 3 nih. Oh dulu lu mikirnya gitu? Dulu sempat mikir gitu. Sampai di Kristen itu kan ada yang namanya Injil yang asli. Yang sempat berpikir ya kalau orang banyak mengatakan, ada yang mengatakan ya Injil yang asli itu Injil Barnabas. Ada yang mengatakan bukan Injil Barnabas. Yang dulu sempat ngobrolin apakah itu Injil yang asli mungkin ada di Vatikan kali ya. Cuman kalau kita yang menemukan, yang kita orang awam ini menemukan pun terus kita mengumumkan ke dunia pun ya kita siapa? Gak bakal mendengar. Yang di situ berpikirnya bahwa ini kayaknya ini pas belajarin Kristen kan mentok nih kok. Kayaknya ini Islam ini lanjutannya nih. Karena pada saat SMA itu lebih ke mencari nih agama yang paling benar dari 5 agama itu yang mana. Makanya baru masuk kuliah lebih dalam tentang Islam. Teman pun juga nyaranin karena dia pun tahu diriku sempat belajarin Hindu, sempat belajarin Buddha. Dia bilang kalau memang mau coba masuk agama yang lain dulu, jadikanlah agama Islam yang paling terakhir kata dia. Saya tanya emang kenapa? Karena kalau kau sudah masuk Islam, terus kau keluar lagi, itu dosanya sangat besar. Di situ kalau memang kau mau jadikan mau nyoba-nyoba agama lain dulu, jadikanlah agama Islam paling terakhir. Disitulah pas SMA, pas kuliah baru belajar yang namanya sholat. Jadi teman sholat, tanya gue boleh nggak ikutan sholat? Gue pengen tahu caranya gimana. Saya bilang ya silahkan. Selama lo mau belajar silahkan aja, gerakannya ikutin aja.
Nah berjalan masuk kuliah, habis itu kenal juga teman-teman dari game yang tanya-nanya juga tentang Islam. Lo anak game ya? Anak game. Oh, game online? Iya. Ada judinya dong? Enggak. Oh enggak. No ada gamer no satu no. Cewek lagi no. Banyak gamer cewek mah. Nginjilin orang lagi lewat game. Oh, kalau dulu. Kualat masuk Islam. Kalau dulu. Soalnya ngomongin game sama dapat salah satu ininya dari temen. Jadi temen bilang, lo kalau mau belajar Islam lebih dalam, tonton Dr. Zakir Naik. Karena kan memang pada saat lu di Kristen ngobrol sama ateis ini pas SMA mentok kok. Yang hitungannya ini mau kasih gambaran secara agama ke logika dia gimana nih? Karena di Alkitab kagak ada. Kayak masalah teori Big Bang kagak ada. Yeah. Dia mengatakan ya udah ini pecahan bumi ini terbentuk dari pecahan atom-atom. Yang kita bentuk menjadi satu proton neutron gitu. Di Alkitab kagak ada masalah beginian. Jadi game temen bilang, dan lu Dr. Zakir Naik aja. Banyak tuh. Itu tahun berapa itu? 2013. 2014. Mulai tuh Dr. Zakir Naik yang beliau mendebat Kristen, beliau mendebat ateis. Yang mendebat Kristen, Dr. Zakir Naik selalu mengatakan orang Kristen bahwa silahkan cari di Alkitabmu, dalam Alkitab yang kata-katanya ini tidak ambigu, yang dimana Yesus itu mengatakan dia itu Tuhan, sembahlah aku. Ya memang itu tidak ada sama sekali. Dulu pun aku mendalami Alkitab nggak pernah nemu itu. Yang dimana Yesus selalu mengatakan yang disembah itu siapa? Bapa di surga. Aku hanya utusan. Yang mayoritas kan mengatakan ya Nabi Isa itu Tuhan, Yesus itu Tuhan. Kalau aku dulu berpikirnya ya Yesus ini utusan. Karena kalau memang Yesus itu Tuhan, yang pertama kenapa Tuhan dibaptis? Karena kan di kisah di Alkitab Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Iya, hebat banget ya. Masa Tuhan dibaptis? Enggak, Yohanes Pembaptisnya tuh hebat banget tuh bisa membaptis Tuhan. Nah itu satu. Yang kedua, kalau memang Yesus itu Tuhan dan dikatakan Yesus mati untuk menebus dosa seluruh umat manusia di kayu salib. Kalau memang Yesus itu Tuhan dan sudah menebus dosa seluruh umat manusia, yang seperti dikatakan orang banyak dan pendeta kebanyakan, kok kita masih berdosa? Yang di saat ditebus dosa seluruh umat manusianya ini zaman siapa? Karena kan zaman Nabi Isa turun itu kan zaman Bani Israel. Apakah zaman itu doang? Apa sampai ke kita? Kalau zaman Nabi Musa juga udah Bani Israel. Kalau misalkan kita tanyain ke pendeta, mereka mengatakan kamu kurang beriman. Terus kalau ditanyakan masalah Trinitas gitu kan, yang pendeta mengatakan ya kamu harus mengimani bahwa itu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu adalah 3 tapi dalam satu sosok. Nah, satu sosok. Iya. Satu hakikat kali. Ya, mungkin lebih ini. Nah, ininya 3 pribadi jadi tapi satu hakikat. Tapi waktu Yesus dibaptis, kan ada Yesus di Sungai Yordan. Betul. Roh Kudus turun. Burung merpati. Ada yang pembaptis. Terus ada suara di atas, inilah anakku yang aku kasihi. Itu 3-3-nya kan nongol bareng. Betul. Itu satu hakikat apa 3 entitas kalau gitu? 3 identitas. 3 entitas mungkin. 3 identitas. Dan pendeta kalau ditanyakan masalah seperti itu, dia akan mengatakan kamu kurang beriman. Itu harus diimani. Tidak bisa kamu berpikir tentang ketuhanan itu melalui logika. Terus? Dan di situ tak berpikir yang namanya agama dan logika itu pasti ada titik temunya. Ada benang merahnya. Jadi dulu pas masih SMA ngobrol sama temen. Jadi apa yang ateis ini, tapi bilang ini kita daripada kita debat tiap hari, gue pun capek debat sama lu mulu, daripada gue ateis, udahlah, lu gambaran logika, gue gambaran agama, kita cari benang merahnya aja dah, gimana? Itu lu ngomong siapa tadi? Sama temen yang ateis, yang di waktu SMA. Waktu SMA, terus? Dan dari situ coba nyari, bisa dikatakan nggak ketemu, nggak ketemunya dalam artian banyak yang hal-hal dari teori sains ini yang nggak dijelaskan dalam Alkitab. Habis itu barulah masuk kuliah, ketemu teman dari game, lalu Dr. Zakir Naik. Habis itu juga sempat ada bisa dibilang kenal sama orang di live streaming. Kalau sekarang itu kan yang terkenal live streaming itu kan Bigo. Dulu itu live streaming pertama namanya Clip on You. Clip on You. Ya. Terus? Dia orang yang bisa dibilang kalau lagi streaming, memang streaming dia sebenarnya nyanyi atau mentalis, kadang suka bahas tentang agama. Di situlah aku tertarik kok. Masuk, terus DM tuh sama dia. Bang, boleh nggak bang? Gue mau belajarin tentang Islam nih. Siapa itu orang? Namanya Julian Syahputra. Kalau sekarang beliau sudah terkenal lah. Siapa itu? Beliau sekarang jadi vokalisnya Badai Romantic Project.
Oh, vokalis. Oke, terus? Nah dulu tak DM tuh, bang boleh nggak gua pengen ketemu sama lu, gue pengen belajarin dalemin tentang Islam nih. Pengen nanya-nanya banyak. Akhirnya karena beliau juga tinggal di Jakarta, daerah Kalibata. Ketemu dah tuh. Ketemu janjian daripada Isa. Salah satu pertanyaan yang tak tanya pada saat itu adalah, tak bilang, gue dulu nih ketemu sama ateis nih bang. Gue mau nyari benang merah antara agama sama logika. Tapi gue gak bisa nemuin di agama Nasrani. Di Islam tuh ada gak bang? Terus? Baru dijelasin, di Islam itu sebetulnya tentang teori Big Bang itu sudah ada. Bahwa adanya pecahan di alam semesta. Kami jadikan langit dan bumi dulu satu. Kemudian kami pisahkan keduanya. Itu ayatnya di Quran. Tuh. Abis itu kayak, terus dijelasin di Quran ada yang namanya dikatakan ada dua laut yang terpisah. Yang seperti ada dinding pembatas. Adanya api di dalam laut. Terus dia bilang, Quran ini sudah datang itu ratusan ribu tahun yang lalu. 1.500 tahun yang lalu. Datang ribuan tahun yang lalu. Nah teori sains ini boleh ditemukan kapan? Ratusan tahun yang lalu. Yang otomatis kan berarti kan yang namanya teori sains ini kan ngikutin agama sebetulnya. Habis itu membahas lebih dalam lagi tentang ketuhanan, yaitu ketuhanan Yesus. Dia mengatakan seperti ini. Kalau misalkan orang Nasrani itu kan menganggap Yesus itu Tuhan. Berarti Tuhan gue lebih hebat, kata dia. Kenapa? Bagi orang Nasrani Yesus itu Tuhan, bagi gue Yesus itu utusan. Cuma nabi. Berarti kan hebatan Tuhan gue, kata dia. Terus dia kasih gambaran begini, kalau memang Yesus itu Tuhan, kata dia. Yang digambarkan, ya Nabi Isa itu kan serupa seperti manusia. Dia mengatakan kalau memang Tuhan itu wujudnya serupa seperti manusia, kata dia, berarti di surga kan kita akan yang namanya makan, akan yang namanya minum. Yang namanya kita makan, yang namanya kita minum, ini maaf, kita pasti akan butuh buang hajat. Nah, pada saat kita buang hajat di surga ini kan suci. Terus kita buang hajatnya kemana? Apakah akan ada hal yang dari surga? Kan nggak mungkin. Di situ tak mikir ya bener juga sih bang gitu kan. Terus dia juga ngomong gini, Islam itu agamanya itu hebat. Kenapa sih hebatnya? Orang kalau misalkan mau masuk masjid, mau agama apapun itu, mau dia pangkat apapun itu, satu lepas sendal, dua harus wudu dulu. Yang ketiga ya kalau dia udah datang duluan ya dia di depan safnya. Yang datang belakangan mau jenderal ya udah di belakang. Gak bisa yang namanya jenderal, oh gue mau depan nih padahal depan udah penuh gitu. Padahal datang udah sholat. Terus dia bilang coba lihat agama Nasrani kan dia kan. Orang masuk gereja pakai sendal. Yang maaf nih kalau misalkan di luar dia habis nginjek yang najis atau apa kan kita gak tahu pakai sepatu. Yang kita kalau habis nginjek yang najis kan otomatis najisnya itu kita kebawa ke dalam bait Allah. Dalam gereja itu. Yang situ tak mikir ya bener juga sih secara gambaran logikanya gak salah gitu kan. Dan dia pun ngasih satu gambaran logika begini. Yang namanya tukang kayu dia bisa membuat kursi. Sampai kapanpun tukang kayu itu gak bakal bisa jadi kursi. Kursinya pun juga gak akan bisa jadi tukang kayu. Sama layaknya hitungannya utusan. Sama layaknya Yesus. Yesus tidak akan pernah bisa menjadi Tuhan. Dan Tuhan pun juga tidak akan bisa jadi Yesus. Jadi seperti itu kan. Itu dijelasin tuh sama tadi tuh sama Julian Saputra itu, sama Julian ini. Habis itu tanya, bang di Islam ini kan ada Nabi Muhammad gitu kan. Nah sejarahnya itu sempat dengar yang namanya kayak sejarah sholat. Namanya kewajiban itu suruh sholat, 5 waktu. Saya tanya, sholat tuh kok kenapa 5 waktu sih? Gituin kan. Terus dia jelasin, jadi Quran ini bisa dikatakan turunnya ayat-ayat Quran ini itu ada sejarahnya, katanya. Jelasin tuh pelan-pelan. Jadi ada suatu kejadian, ada suatu peristiwa, baru turunlah satu ayat. Jadi itu Quran itu nggak langsung turun semua. Itu namanya asbabun nuzul. Nah, asbabun nuzul, ada asbabun nuzul ya, ada peristiwa baru turun, ada peristiwa baru turun. Dan dia mengatakan setiap nabi itu kan punya mukjizat. Kayak misalkan Nabi Musa, mukjizatnya tongkatnya. Nabi Isa mukjizatnya bisa menyembuhkan orang, bisa membangkitkan orang mati, bisa menyembuhkan orang sakit. Nah, terus dia tanya, lo mau tahu nggak mukjizatnya Nabi Muhammad itu apa? Tanya, apaan bang? Salah satu mukjizat Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Karena pada saat zaman dulu itu setiap nabi ini punya mukjizat itu sesuai dengan kondisinya pada saat itu. Kayak Nabi Musa lagi gencar-gencarnya ilmu sihir. Zamannya Nabi Isa sedang gencar-gencarnya ilmu medis. Zamannya Nabi Muhammad itu sedang gencar-gencarnya syair. Terus dia menjelaskan bahwa kenapa disebutnya mukjizat? Nabi Muhammad itu seorang yang buta huruf.
bagaimana seseorang yang bisa buta huruf nggak bisa baca sama tulis bisa mengerti huruf, bisa bersyair, ya kan? Bener sih kata. Terus pas aku tanya, terus masalah sholat tuh gimana bang? Dia jelasin ada yang namanya kisah Isra Miraj, yang dimana Nabi Muhammad itu dari Madinah ya kalau nggak salah ya. Dari Mekah. Dari Mekah ke Madinah. Ke Yerusalem. Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa, abis itu ke Sidratul Muntaha. Abis itu dijelasin, jadi naik ketemu diantar sama malaikat Jibril, abis itu ketemu Kalamullah, diperintahkan. Ketemu Allah sendiri. Allah sendiri diperintahkan. Di Sidratul Muntaha. Ya. Terus dijelasin sama dia, awal sholat itu kita suruh sholat itu 50 kali sehari, 50 waktu. Terus pada saat Nabi Muhammad mau turun kembali, ketemu sama Nabi Musa, ditanya apa perintahnya, disuruh sholat 50 waktu. Umat dibilanglah sama Nabi Musa, umatmu terlalu kecil, tidak sebesar umatku, mereka tidak akan sanggup, kembalilah sana ke atas, mintalah sama Allah keringanan. Singkat ceritanya Nabi Muhammad bolak-balik sampai dikasih untuk 5 kali. Dan di situ Nabi Musa pun masih negosiasi bilang, mintalah kepada Tuhanmu, umatmu masih belum tentu sanggup. Terus Nabi Muhammad mengatakan, aku sudah terlalu malu untuk bertemu dengan Rabbku lagi untuk menerima keringanan. Tapi jangan salah, akhirnya diizinkan Allah SWT untuk umat Nabi Muhammad SAW sholat 5 waktu, tapi tetap dikasih pahala sama dengan sholat 50 kali. Lo belajar sampai situ? Belajar sampai situ. Terus? Akhirnya pas udah turun gitu kan, makanya kayak pas ke atasnya dijelasin juga sama dia. Ada yang mengatakan menurut riwayat ada yang dibilang naik buruk. Oh itu kalau buruk dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Itu buruk seperti apa itu Allah alam. Itu cuma kata dia sekedar ini aja ilmunya gitu kan. Terus dia menjelaskan lebih dalam lagi tentang ilmu-ilmu atau bisa dibilang ya kesamaan-kesamaan yang ada di Nasrani sama di Islam gitu kan. Siapa Julian itu? Si Julian ini. Jelasin. Karena memang dia pun juga melajari agama Kristen juga. Oke. Melajari dalam agama Nasrani juga gitu. Oh berarti Julian itu kristolog berarti? Bisa dikatakan kurang lebih begitulah. Oke. Cuman ya kalau beliau juga yang saya tahu sempat bikin buku, cuma saya lupa bukunya. Oh. Dia terbit. Udah terbit udah lama. Jadi pada saat itu memang pas lagi ngobrol sama dia bilang, nih gue lagi bikin buku nih, lo baca aja. Yang memang dia di situ kalau nggak salah itu menggambarkan tentang 3 agama, Kristen Katolik, Kristen Protestan, dan Islam ini. Atas kesamaannya ini gitu. Itu banyak beliau menjelaskan tentang Islam, mengatakan bahwa Islam itu tuh agama itu nggak sulit. Terus kayak tanya nih, bang sholat kalau 5 waktu, kenapa sih waktunya itu harus subuh? Terus waktu itu zuhur gitu kan, waktunya itu asar. Ada jam-jam tertentunya gitu loh. Gambar logikanya gimana bang? Terus dia jelasin sama dia, ya logikanya manusia itu butuh waktu untuk sendiri. Yang namanya kalau subuh itu ya sebelum kita baru bangun dari tidur atau sebelum kita beraktivitas gitu kan. Baru masuk zuhur pada saat kita sudah beraktivitas di pagi harinya sampai siang. Habis itu kenapa ada asar? Karena kalau misalkan kita sampai ke maghrib itu terlalu lama. Makanya adalah waktu asar itu. Baru maghrib setelah kita beraktivitas, dan isya itu sampai subuh itu ya orang yang kalau memang udah pulang kerja bisa langsung melanjutkan isya. Kalau enggak ya diperbolehkan sampai subuh. Makanya dia bilang ya Islam itu tidak memberatkan. Islam itu agama yang mudah. Nah, habis itu waktu lu belajar sama Julian itu lu semester berapa? Itu berarti kurang lebih semester 3, semester 4. Lu syahadatnya semester berapa? Semester 8. Lama amat. Karena memang nungguin apa? Pada saat itu sebetulnya awalnya gak tahu kok, kayak ada yang ganjel awalnya tuh. Ganjelnya? Kayak di hati tuh kayak ada yang ganjel aja. Udah banyak yang nanyain. Apa Julian pun pas ya pada saat udah ngobrol sama beliau dan nonton Dr. Zakir Naik, Ustadz Yahya Waloni, dan baca beberapa buku Ustadz Yahya Waloni, yakin nih, wah Islam nih bener nih. Cuman pengen syahadat kok kayak ada yang ganjel, cuman nggak tahu apa gitu kan. Julian sempat nanyain, keluarga sih pada saat itu enggak. Julian sempat nanyain tuh, lu udah siap Islam belum? Kalau udah siap, ada nih kenalan Ustadz buat syahadatin. Pas ngobrol sama satpam kampus tanya lebih dalam tentang Islam pun juga sempat nanya juga berapa kali. Udah siap syahadat belum? Kalau udah ada nih yang iniin. Itu jawabannya selalu mengatakan, tar dulu, ini ada yang ganjil dalam hati tapi nggak tahu nih apa. Gue kagak mau
cuman keyakinan ini 99,99% doang. Takutnya 0,01% ini bisa merubah 99,99% itu. Yang akhirnya baru ketahuan yang ngeganjel itu setelah syahadat. Seminggu setelah. Apa? Jadi ibu itu kan udah almarhum dari aku umur 10 tahun. Nyokap? SD. Nyokap udah almarhum umur 10 tahun. Seminggu setelah syahadat di tongkrongan tahu tuh ada yang pro kontra lah, ada yang akhirnya menjauh, ada yang sampai ngomong lu ngihatin Yesus lu. Terus yang katanya gue ngihatin dari mana? Gue ngikutin ajaran Nabi, ikutin ajaran Yesus kok. Kalau misalkan nggak percaya sini kita ngobrol. Dia nggak mau, cuman masih kata kok lu ngihatin, ada yang jauh. Ada satu temen yang udah semingguan itu nggak ada angin nggak ada hujan, yang kenal sama dia tuh kurang lebih udah 3-4 tahun. Tiba-tiba gue lagi main nih kok, lagi main tiba-tiba dia nyamperin nanya, lu lagi main gak Jack? Main apa? Lagi main Dota. Lagi main game. Terus tanyain, lu lagi main kagak? Kenapa emang? Ada hal penting mau gue obrolin sama lu. 3-4 tahun gue ketemu sama dia gak pernah dia ngomong begitu. Terus? Gue sambil main sambil mikir, gue salah apa ini? Perasaan gue ditokok kayak biasa baik, gak ada permasalahan gitu kan. Ini ada masalah apa ini? Depan lah akhirnya tuh ngobrol, gue tanya ada apaan? Terus dia bilang, gue semalam baru mimpi kata dia. Mimpi apaan? Lu kan baru Islam nih. Iya. Jadi gue mimpi lu lagi tiduran di pangkuan seseorang wanita. Dia ngimpi elunya lagi di pangku. Gue lagi di pangku tiduran di pangkuan seorang wanita. Terus? Gue tanya dok, wanitanya siapa? Ciri-cirinya kayak gimana? Jelaskan ciri-cirinya. Yang anak tongkrongan, anak walet itu satu pun gak ada yang pernah ke rumah gue, gak ada yang pernah lihat foto nyokap gue sekalipun. Jadi gak ada yang tahu wujudnya kayak gitu. Terus? Yang dia jelaskan ciri-ciri wanitanya ini persis ciri nyokap. Yang dia mengatakan gue dan si wanita ini menangis. Dia bilang gue gak tahu nih kata dia kan, apakah ini ada hubungannya sama keislaman lu atau enggak. Cuman gue seumur itu baru dimimpin kayak gini. Yang mimpinya lu nongol di situ, makanya gue kasih tahu sama lu. Awal mulai kok itu gue hampir goyang. Langsung tuh gue pulang. Mikirin ya sendirian di rumah. Mikir bahwa apakah nyokap gak setuju gue masuk Islam gitu. Apakah beliau kecewa gitu kan. Sampai di titik kayak ada bisikan, kayak ada pemikiran, ini kalau gue mikir begini terus gue bakal murtad. Yalah, gue coba tanya ke orang-orang lagi lah tentang tafsir atau maksud dari mimpi ini. 3 orang yang gue tanya, 3-tiganya beda agama. Beda agama 3-tiganya. Satu Kristen, satu Buddha, satu Islam. Karena gue berpikirnya kalau gue nanya ke yang Islam otomatis dia akan membela. Makanya dari situ gue lebih ke ini 3 agama nih yang gue tanya. Yang Kristen mengatakan karena nih orangnya dibilang Kristen juga yang gak dalam-dalam amat gitu kan, lebih sering main kayak togel, primbon. Dia bilang ya kalau mimpi kayak begituan mah dari setan itu. Ya kayak orang dapat togel kan datangnya dari setan itu. Mimpi-mimpi primbon yang ujung-ujungnya ya itu cuman halusinasi lah atau bunga tidur gitu kan. Tanya sama yang Buddha. Gua si Fulan dimimpiin begini nih. Maksudnya apa ya? Dia cuma bilang begini. Lu sekarang udah Islam kan? Ya udah. Lu enggak usah pikirin mimpinya dia. Menurut lu kan lu udah belajar Islam udah lama. Lu jalanin aja udah. Itu orang Buddha ngomong gitu. Orang Buddha ngomong gitu. Yang masalah mimpi lu gak usah lu pikirin. Jangan sampai nanti itu mimpi malah goyangin iman lu. Yang Islam ini kebetulan si Julian ini gue tanyain kok. Terus? Dan dia menjelaskan secara cukup gamblang lah dan cukup frontal. Dia mengatakan seperti ini. Yang namanya mimpi itu adalah bunga tidur. Yang mimpi itu ada yang datang dari setan. Kalau lu mimpi buruk itu datangnya dari setan. Kalau lu mimpinya indah itu datangnya dari Allah. Kalau mimpi yang namanya bisa dikatakan ada sebuah pesan, itu kalau mimpiin Nabi Muhammad. Itu baru tuh pesan, dan itu mimpinya langka katanya. Cuma orang tertentu doang lah yang bisa dimimpikan beliau. Terus dia ngasih gambaran begini, sekarang gue tanya Jack sama lu katanya. Kalau misalkan nih, jangan temen lu yang mimpi dah, lu sendiri dah yang mimpi. Lu lagi tidur, lu mimpi Doraemon ngaku dirinya Tuhan. Lu bangun lu langsung percaya Doraemon itu Tuhan. Ya enggak sih bang. Nah sama kayak sekarang. Dia ada temen lu dimimpiin kayak gitu. Lu langsung percaya bahwa itu memang benar nyokap lu, atau lu percaya bahwa itu jin yang menjelma untuk menggoyang keimanan. Yang di situ gue langsung berpikir bahwa mungkin selama ini gue ada yang ganjel ini, kayaknya ini dah. Kayaknya pada itu langsung plong tuh. Yang benar-benar di titik dimana gue yakin pada diri sendiri bahwa
Yang insya Allah sampai gue mati pun dah gue Islam. Yang gue sudah siap dengan segala konsekuensinya. Mau yang namanya dijauhi dari keluarga, yang bahkan hitungannya bahasa kasar dicor dari keluarga sekalipun gitu kan. Gue siap menerima. Sampai yang hitungnya bener-bener plong lah. Itu setelah lu sadar, seminggu kemudian baru dapat cerita mimpi dari temen lu itu. Terus lu nanya 3 orang. Iya. Yang satu malah si Julian itu. Berarti Julian tahu lu udah masuk Islam? Tahu. Reaksinya gimana tuh? Ya beliau cuma alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus dia bilang mengatakan, lu tanya tuh bacaan sholat udah tahu belum? Belum bang, ya udah gini aja. Lu daripada kagak sholat kata dia kan. Nih lu kalau lagi baca sholat tuh kagak tahu, lu baca subhanallah 3 kali, baca alhamdulillah 3 kali, baca Allahu akbar 3 kali. Gampang kan? Gampang bang. Udah gitu dia bilang, kalau misalkan lu sholat disarankan lu sholat berjamaah aja ke masjid. Karena kalau sholat berjamaah itu yang menanggung Al-Fatihah itu imamnya. Karena Al-Fatihah itu bacaan wajib dalam sholat. Terus gue tanya, bang, terus kalau gue sholat sendiri gimana? Gue kan kagak mungkin kalau gue tiap hari ke masjid gitu kan. Saat gue ke masjid di rumah, takutnya ketahuan ntar gue Islam. Terus dia bilang, lu kalau misalnya pun karena lu masih belajar, lu mau sambil sholat sambil baca pun, lu searchingnya di Google kata dia. Yang Latinnya, bahasa Latin Arabnya, lu baca aja sambil pegang HP, lu baca tuh Al-Fatihah tuh pelan-pelan. Itu sah-sah aja karena memang ya lu masih di titik di kondisi yang masih belum bisa gitu kan. Dan dia mengatakan inilah indahnya Islam. Ya, tidak menyulitkan umatnya dalam artian meringankan lah. Walaupun ya tidak bisa juga yang namanya akhirnya dipermudah digampangkan juga gitu kan. Karena kebanyakan orang akhirnya menggampangkan. Ilmu-ilmu fikih menggampangkan. Itu berarti 2017 ya lo ya? 2017 ya ada. Terus akhirnya 2019 lo keluar dari rumah? Akhirnya keluar dari rumah. Ke mana tadi? Subang? Ke Masjid Lause. Lause terus dompet duafa. Terus habis itu? Habis itu pulang dulu tuh. Sempat pulang? Sempat pulang, cuman gak lama. Pas lo pulang, orang tua bokap udah tahu lo udah masuk Islam. Cuman ngelang napas panjang? Napas panjang. Terus nggak sampai dikena rotan? Enggak. Oh enggak. Mungkin kan udah gede. Udah lulus kuliah. Udah lulus kuliah itu ya. Lu kalau rotan deh gue bisa pegang rotan gitu kan. Bisa ngelawan. Terus habis itu? Habis itu memang pas di dompet duafa itu sempat dapat pelatihan bekam. Dapat tawaran nih, lu mau nggak jadi terapis bekam nih? Nah mikirnya kan daripada nganggur di rumah juga. Udah gitu takutnya di rumah ini nggak bisa dalemin agama lagi. Udahlah gue jadi terapis. Jadi sekarang lu bisa bekam nih? Bisa alhamdulillah. Punya alatnya sendiri? Alatnya belum punya. Loh. Gimana? Karena memang ya kalau pas bekam itu pada saat itu ya pengen namanya kita dapat ilmu baru ya kenapa tidak gitu. Iya. Ya kalau dibilang passion karena memang bukan di situ passionnya. Oh, tapi udah sempat praktek? Praktek udah. Berapa lama? 4 bulan jadi terapis bekam. Di dompet duafa? Jadi dompet ada Ustadz bekam, dia ini sering bekam di dompet duafa. Dompet duafa di Wisma Mualaf yang memang linknya masih juga. Lu prakteknya di situ? Prakteknya di situ. Lu nggak buka praktek sendiri di rumah? Karena kalau itu sertifikasi. Lu nggak sertifikasi? Enggak. Karena memang gue mikirnya kan ya, gue bekam cuman sekedar ya kalau memang gue nantinya punya alat, ya udah orang mau bekam, ayo sini. Terus habis itu? Habis itu dapat tawaran dari dompet duafa jadi ini koki asrama buat program diaspora. Koki asrama? Buat program diaspora ke Jerman. Apa tuh? Program apa? Diaspora ke Jerman. Ke Jerman? Iya. Terus itu lu udah kirim? 2019 belum Covid. Enggak, gue mau bagian masak-masak buat kirain lu dikirim ke Jerman. Bukan. Lu masak doang? Masak doang. Lu pintar masak? Alhamdulillah. Dari mana belajar masak? Memang dari kecil itu udah besar di lingkungan yang bokap udah buka restoran. Makan lah. Di situ tertarik masak, kuliah ngambil perhotelan. Lu bisa masak apa aja? Kalau arahnya lebih ke western. Karena memang di kuliahan diajarinnya lebih banyaknya ke western. Gue juga bisa masakan western. Apa? Telur ceplok. Gak salah sih. Lah emang gak salah kan? Gak salah. Orang western kan makan juga telur ceplok kan? Ya. Iya. Kali jadi scramble. Terus lu berapa lama di dompet duafa masak? Di dompet duafa masak pada saat itu kurang lebih 6 bulanan lah. Karena kepentoknya sama Covid kok. Jadi programnya itu kalau nggak hilaf dari Oktober atau November gitu. Gue udah mulai di situ. Februari kan kita mulai Covid. Yang memang benar-benar semua di Maret Covidnya Maret Covid. Nah disitulah akhirnya yang mau nggak mau kan peserta dibatalkan semua. Program pun dibatalkan. Terus di rumah? Pertamanya akhirnya pulang tuh. Kan.
nyari lowongan-lowongan kerjaan. Adalah 3 bulan nganggur dapat kerjaan. Jadi ya di rumah ya hitungannya aktivitas cuman masih bisa lah, hitungannya masih bisa walaupun bokap di rumah bisa sholat? Bisa, walaupun nggak apa-apa sama bokap? Kalau sholatnya mah nggak apa-apa, cuman terus sering lah ngoceh-ngoceh gitu kan. Kayak lo tuh udah bener-bener di agama Kristen gitu kan, ngapain sih lo masuk agama nggak bener. Sering yang namanya kayak melarang. Kalau sebulan 2 bulan pertama masih agak menerima lah. Cuman berjalan deh sebulan, udah agak mulai. Yang memang dulu itu ya gue masih yang namanya menjembunyikan ke umum lah. Karena kan masih menjaga martabat beliau sebagai pendeta. Terus? Habis itu kayak mau Jumatan ya gue nyari masjid yang agak jauh. Biar gak terlalu mencolok. Yeah. Kan. Cuman pas di rumah ya namanya kita lingkungan, bukan lingkungan Islam gitu ya. Ya namanya kalau lagi sholatnya lagi bener lagi kagak ya kagak gitu. Yang kerja pun juga kadang ya namanya kita udah kerja. Mau sholat kepentok, kecuali Jumatan kan memang kita dikasih lah Jumatan. Cuman kalau sholat wajibnya kadang ya kalau lagi imannya lagi bener ya bener sholat, lagi kagak ya kagak sholat kan gitu. Yang sampai akhirnya habis itu bokap ini suruh nerusin usaha. Awalnya gue kagak mau tuh. Usaha apa? Usaha rumah makan, jualan. Jualan Terus? Makanan. Gue kagak mau gitu kan. Terus ada temen yang dulunya sama-sama kita mondok di Pesanan Mualaf. Dia itu mau mondok ke Temboro. Mau apa? Mondok di Temboro. Temboro? Iya. Di mana tuh? Di Jawa Timur. Oke. Magetan. Jadi dia tadi ini buka jualan mie ayam gerobakan. Habis itu ketemu salah satu jamaah tabligh. Ngobrol-ngobrol. Dia mau ngedalemin agama gitu kan. Dan gue pribadi itu pada saat itu pengen ngedalemin usul fikih. Yang gue nanya ini gue mau belajar usul fikih di mana nih? Itu kan kampusnya di mana? Yang banyak yang bilang lu jangan ambil usul fikih dulu, lu belajar fikihnya dulu dah gitu kan. Lu ngambil usul fikih kata dia. Ya mau tahu fikihnya kan belajar usul fikih. Nah, maksud dia itu fikihnya lu tahu tata syarat dulu lah, nggak usah lu tahu kenapa udah terus begini gitu kan. Terus gue bilang gue pengen usul fikih cuman di mana gitu kan. Terus pas temen mau ngobrol mau ke Temboro ngajakin, Jack gue mau ke Temboro nih. Gue nanya mau ngapain bang lo ke Temboro? Mau mondok di sono. Emang ada pondok di sono? Ada. Lo kalau mau belajar usul fikih di situ bisa aja katanya. Bagus. Ya dah. Kapan berangkat? Udah tuh. Atur waktu lah kita berangkat. Pergilah lagi gue dari rumah. Kagak pamit. Ke Temboro? Ke Temboro. Kagak pamit lagi tuh. Bener-bener lo. Karena kondisinya gue lagi gawe. Tiba-tiba disuruh resign, suruh nurusin usaha. Karena bokap kan orangnya keras. Yang hitungannya dia maunya begitu harus diikutin. Ya, karena gue kagak mau nurusin usaha pas itu, kabur lah gue ke Temboro gitu. Berapa bulan di sana? Di Temboro 7 bulan. Mondoknya 7 bulan, di Temboronya pas masih mukim di desanya sebulan. Karena gue datang pas masih puasa. Habis lebaran kan baru tuh. Berarti lu sempat nyantren di sono gitu, 7 bulan? 7 bulan. Santri berarti rupanya. Santri Cina. Lu di sana panggilannya siapa? Jack gitu? Kalau di dompet doho panggilannya Encek. Oncek. Di sana gak jauh lah ya Jack sama Encek ya? Banyak yang manggilnya, ada yang manggilnya, ada yang manggilnya Encek. Oncek. Cuman lebih ini manggilnya Encek gitu kan. Oke, terus habis sono ke Aceh? Dari sono belum. Belum? Belum, habis dari sono tuh pulang dulu tuh, 7 bulan pulang. Pulang lagi? Pulang lagi, karena yang pertama dapat kabar itu om meninggal, ada yang paling kecil meninggal. Yang gue mikirnya, nih beliau meninggal nih sendirian nih, itu paling sama kakak doang kan perempuan. Kalau ada apa-apa, jauh nih, mau pulang pun kan juga susah. Karena di sana ya HP kita nggak punya. Adapun HP wartel, yang kita cuma nelpon boleh sehari paling sekali atau 2 kali gitu kan ya. Kalau itu pun kalau ada duit, ya kalau kagak ya udah kagak bisa. Yang memang dulu pun. Lalu selama 7 bulan di Temboro itu nggak ada yang ngirimin uang saku gitu? Nggak ada. Hah? Kagak ada. Nggak ada? Mondok di sana ya jual HP. Ada pun ada paling beberapa kali kayak buat beli kitab, buat beli lemari. Siapa yang ngirimin duit? Ada di dompet Dova. Dari dompet Dova. Kita nelfon ke dompet Dova. Start Afwan, kita butuh buat beli lemari nih. Cuman dana kan udah habis gitu. Ada nggak, bisa nggak bantuannya? Akhirnya dapat lah berapa buat kayak beli alat tulis, buat beli lemari. Kalau memang dapat uang saku lebih ya paling buat jajan. Atau buat kayak misalkan kalau di kelas kan kita ada buat uang hikmat buat ustadznya, uang kas kelasnya, ya kepake lah buat. Lu udah nyantri di Temboro berarti lu bisa ngajarin Ikro dong? Belum.
Loh? Gue di Temboro pun bisa dikatakan sama ustadznya masih dikatakan dulu di Ikro aja dulu. Walaupun masih di Ikro 56. Maksudnya buat ngelancarin. Karena memang pas baru belajar Ikro itu pas masuk Dompet Duafa 2019. Yang itu pun kan ya belajar Ikro paling belajar setengah jam lah. Habis itu kita kajian, habis itu kita aktivitas. Yang baca Quran ya masih putus-putus gitu kan. Dulu memang sempat suruh ikut ada program FHQ yang memang Ustadz Dompet Duafa juga yang ini kan program buat ngajar belajar apa lebih dalam tentang kayak makhrajul huruf seperti apa sifat-sifat huruf seperti apa ya karena gue bandel ya kok itu kan dia belajar FHQ hari Sabtu pagi pula jam 7 lah orang masih ngantuk-ngantuk habis subuh itu nggak suruh ikut kajian gue kadang tidur kadang ngabur elah santri apaan begini ngabur-ngabur masih bandel gitu kan. Terus dari sono gimana pulang lagi akhirnya suruh nurusin usaha mau lah akhirnya mau kagak mau jadi koki. Jadi ya bisa bilang begitu. Jadi bokap punya ruko di daerah Kleo. Di situ jualan mie ayam sama bakso. Mie ayam? Suruh dagang lah di situ. Halal nggak? Halal. Oh halal. Jadi dagingnya ayam. Ayam. Gak pakai minyak pun gak pakai. Gak ada minyak? Gak ada minyak. Terus? Udah gitu kurang lebih setahun kerja sama bokap. Ustadz dari Dompet Duafa ini nawarin. Bang, aneh punya pondok nih, butuh tukang masak. Ada sebenarnya tukang masak, cuman udah berumur dan ada penyakit jantung juga. Jadi takutnya udah nggak sanggup juga buat masak nih, kecapean gitu. Masak sendiri. Pindah lagi. Abang mau nggak bang? Di mana? Di Jakarta? Oh di Subang. Subang Jawa Timur. Oh yang di Subang, Jawa Barat. Jawa Barat. Yang di Subang ini berarti lu jadi koki. Jadi koki. Dia habis kelar masak ya udah ngaji. Gitu. Dia bilang, bang di sini jangan cuma masak doang, sayang. Sini ngaji kan juga. Nih. Ambil bang ilmunya. Sebenarnya kan abah, ambil ilmunya abah. Jadi kelar masak ngaji, ikut pengajian. Terus berapa bulan di Subang? 9 bulanan. 9 bulan. Ke Acehnya itu sebetulnya gara-gara perempuan kok. Waduh. Awal mulanya itu kok. Waduh, apa nih? Jadi, pacaran? Ada temen lah kenalin. Tuh kan. Oh enggak, nih ada orang Aceh dikenalin lah awalnya pacaran dan lain-lainnya. Ya namanya kita laki-laki mau serius gitu kan. Ya modal nekat lah gue berangkat. Berangkat lo ke Aceh? Gak bawa duit lagi? Bawa. Oh bawa, kirain gak bawa. Terus di Aceh kerja? Di Aceh kerja. Sambil deketin cewek itu? Ya nyampe sana ya alhamdulillah kitanya serius dia bercanda. Oh gitu. Yang akhirnya ya. Berarti lu di prank dong berarti dong? Ya bisa dikatakan seperti itu. Ya udah nyampe sono daripada gue kagak hidup ya gue kerja. Mau kagak mau. Terus? Duit udah menipis gitu kan. Yang memang pas di Aceh pun juga gue sempat disyahadatin ulang kok. Di apa? Disyahadatin ulang. Kok bisa? Jadi gue nyampe Aceh yang gue gak punya teman. Kenalan satupun gue gak punya. Nyampe di Aceh ditanyain lah tuh sama orang sana. Kok dari mana? Gitu kan dari Jakarta. Lo kok bisa nyampe sini? Ceritain lah gini. Walaupun gue ketemu sama si orang yang gue pacarin ini ketemu gitu. Cuma habis itu tinggal gitu. Malam ya gue mau tidur di mana gitu kan. Mau gak mau tidur di masjid. Pas tanya sama orang situ ditanya dari mana kenapa bisa kesana, gue ceritain lah gini. Lu gak bilang lu udah syahadat? Udah, awalnya itu sudah. Terus? Jadi awal ini pertamanya ini dibilang nih entar kamu mualaf ya udah besok dianterin ke ada namanya perkumpulan mualaf juga di Aceh. Itu kan pas itu gue di Aceh Tamiang, bukan di Bandanya. Ada perkumpulan mualaf. Diajakin karena gue mualaf nih gitu kan. Nyampe di perkumpulan mualaf ini sama si bisa dibilang beliau salah satu ketua yayasannya lah, petingginya lah. Nah di situ dia bilang, lu disyahadatin ulang mau kagak? Kenapa harus syahadat ulang? Kata dia, kan biar lu dapat zakat. Kata dia dapat zakatnya karena kalau lu kan syahadat dari 2017. Kalau batasan zakat itu kan 3 tahun. Nah ini syahadat ulang aja. Satu alasan dia itu. Yang kedua adalah lu kan syahadat di sana. Yang orang sini kan nggak tahu. Walaupun gue bilang kok, ini ada sertifikatnya loh, gitu loh. Ini tak bawa yang sertifikatnya nih. Tetap, ini biar lebih sah lagi, biar lebih afdol lah bahasanya. Gitu kan syahadat aja di sini. Yang bisa dikatakan ya maaf, dia juga bisa dibilang ya minta uang ininya lah.
Untuk apa? Komisi dari zakat itu. Karena dia sebut nominalnya zakat kalau cair itu dapat sekian nih. Kalau zakat cair nih, ntar lu dapat sekian nih. Lu ada tulang, lu dapat zakat, dia dapat komisi. Ya. Gue minta sekian. Jangan sebut nominalnya, nggak enak. Ya kalau ditanya berapa, ya bisalah buat ongkos pulang. Oke. Gitu kan. Dapat zakatnya dari mana? Dapat zakatnya dari Baitul Mal. Oh, Baitul Mal. Jadi habis diiniin, dia bakal nge-follow up gitu kan. Dia mengatakan seperti ini, ya kan gue hitungannya buat transportasi, buat gue ngurusin lu bolak-balik Baitul Mal ya kan, gue juga butuh biaya gitu kan, yang gue memang dia pun juga bukan orang punya gitu kan. Yang maksudnya ini gue minta komisi ini atau uang terima kasih ini ya buat ganti uang transportasi gue lah, kata dia kan. Terus akhirnya lu berapa lama di Aceh? Di Aceh 6 bulan. Ya 6 bulan 7 bulan lah. Lu di prank kok lama amat 6 bulan? Karena pada saat itu udah siaran begitu kan, fokusnya kerja. Kerja apa? Kerja di tukang masak. Oh, masak lagi? Iya. Oke. Jadi kurang lebih 10 harian nganggur. Dari orang situ ada ya bantu nyariin lowongan. Masak apa nih? Di sana sempat mie Aceh. Mie Aceh. Oh. Habis betul bisa bikin mie Aceh? Bisa. Wede. Terus berarti pintar masak nih berarti ini ya. Gitu kan. Terus? Ayam bakar kayak gitu-gitu. Habis itu memang sempat juga kan gue di sana kan kalau di Aceh kan dia main kopi saling. Iya. Di situ gue belajar juga kopi saling itu kayak gimana sih. Karena kopi sangar. Kopi sangar bisa? Sangar bisa. Sangar tahu nggak apa? Tahu. Kopi susu sebetulnya. Cuma iya, singkatan apa? Singkatannya enggak. Sama-sama ngerti. Oh. Singkatannya nggak tahu ya, pokoknya sangar aja. Kopi sangar itu sama-sama ngerti. Gue pengen nanya, sangar apaan? Sangar kopi susu lah, kenapa kok kopi susu aja? Sini mah namanya sangar bang, ya wes lah. Iya. Terus? Belajar 6 bulan di sono, habis itu balik nggak ke Medan dulu. Oh, ke Medan. Jadi memang masak lagi. Jadi itu sebelum gue berangkat ke Aceh, bisa dibilang kan gue masuk salah satu organisasi. Apa? Koki di Indonesia. Oke. Terus? Nah sebelum gue ke Aceh ini, gue nanya dulu nih ke senior, chef ada ini enggak kenalan di Medan atau di Aceh nih organisasi sana. Kan memang organisasi ini nyebar ke seluruh dunia. Oke. Di Indonesia apalagi gitu kan. Maksudnya daripada nggak ada kenalan sama sekali kan, adanya di Medan. Kalaupun di Aceh ada paling di Banda, bukan di Aceh Tamiangnya gitu kan. Adanya di Medan. Sebelum berangkat ke Aceh pun udah nginfoin, chef saya ada rencana mau berangkat ke Aceh di bulan ini. Ada nggak lowongan-lowongan sekiranya di Medan? Biar hitungannya kalau memang ada lowongan ya akhirnya berangkat ke Medan dulu, dapat kerja di sana biar ke Acehnya ntar pas lagi liburnya, pas lagi dingin. Sana begitu. Cuman kaderullahnya nggak ada lowongan. Di Medan pada saat itu. Terus udah ke sono? Akhirnya karena sudah keburu janji berangkat ke Aceh ya udah berangkatin lah ke Aceh tuh. 7 bulan di situ baru dapat lowongan di Medan ini, gantiin senior. Oh. Jadi beliau masak di. Jadi berapa lama di Medan? 6 bulan. 6 bulan. Di Medan tuh dia sebenarnya jualan TST. Apa tuh TST? Tes susu telur. Oh, tes susu telur. Jadi kirain STMJ. Susu telur madu jahe. Di daerah Kota Matsum. Oke. Terus? Nah, di situ memang senior kan jadi bos ini mau jualan kayak nasi goreng kampung, jualan mie gitu-gitu. Nah, dia butuh pengganti. Karena dia ada tawaran kerjaan lain. Terus? Akhirnya nawarin tuh, mau nggak chef di sini gantiin saya buat masak gini. Oh siap chef, kapan? Chef kapan bisanya? Tadinya itu mau berangkat itu sebenarnya tawaran dapat di Desember 2023 kalau nggak salah. Nah, kalau pada saat itu mau resign, otomatis pasti ditahan. Mau tahun baru, kafe pasti rame nih, butuh tenaga. Kalau akhirnya coba obrolin, minta di Januari itu pertengahan. Cuma tanya, bisa nggak udah Februari aja biar sekalian sebulan. Udahlah biar nggak terlalu mepet juga gitu kan. Karena hitungannya kita masuk baik-baik, kita juga keluar baik-baik. Lagi udah orang jauh yang bisa dibilang ya modal KTP, modal CV selembar bisa terima kerja gitu loh. Nggak nyari cewek sekalian tuh di Medan tuh? Nggak nemu soalnya. Ya karena memang jam kerja pas di Medan itu sore ke pagi. Oke. 3:30 sampai jam 2 pagi. Terus akhirnya setelah di Medan balik Jakarta? Balik Jakarta. Balik ke rumah lagi? Sebetulnya nggak mau balik ke rumah awalnya. Terus? Cuman karena sempat ngobrol-ngobrol juga lah. Nanya sama Ustadz, minta saran lah gitu kan. Ini baiknya gimana? Awalnya itu nggak mau balik ke rumah. Karena kan ada tawaran. Itu ada 2 tawaran di Jakarta itu niatannya ada teman yang mau ada kenalan membuka kafe atau tawaran dari senior yang di Medan kemarin ini Bali bulan kemarin ini ada tawaran dia mau ke Bali, dia butuh tim 5 orang. Oke. Dan saya mau dimasukin tuh kok. Terus nanya-nanya saran lah.
Yang akhirnya sempet nih mau yang Jakarta mau yang Bali nih gitu kan. Nah, dua-duanya bisa dikatakan ya kalau satu udah KCC kan satu cancel juga gak enak juga karena sama-sama kenal gitu kan. Ya, akhirnya coba minta saran ke orang rumah, kakak tuh. Telepon kakak ini ada. Lu masakannya Western ya? Iya. Gua ada teman restoran Cina. Chinese food bisa lah dikit-dikit. Bisa? Masih ya kalau dikit-dikit masih bisa lah. Cuman ya kalau dunia masak mah hitungannya enggak. Lu dulu waktu kuliah berarti ambil apa? Ambil perhotelan. Jadi di perhotelan? Iya. Perhotelan belajar masak juga? Belajar masak juga. Kalau kampus-kampus lain itu dia semester 3 penjurusan. Kalau gue gak pakai penjurusan. Jadi gue dalamin semua. Jadi kalau waktu lu lulus, lu bisa disebut? Bisa semuanya. Gue mau ke web bisa belum sebut belum chef. Hitungan sampai sekarang pun masih belum bisa disebut chef. Hitungannya gue lulus ini ya gue mau ke housekeeping gue bisa. Gue mau ke waiter gue bisa, ke FO gue bisa gitu kan. Dapur gue bisa. Cuman memang kan lebih dalamnya dan lebih passion ke sana. Kalau yang penjurusan kan ya udah masak ya udah. Tadinya hidup mati dapur. Dia dilempar ke housekeeping ya susah, lempar ke susah. Oke lah, itu berarti kan perjalanan hidup lu ya. Terus sekarang lu masih tinggal sama bokap? Untuk sekarang enggak, karena memang udah keluar lagi. Kapan keluarnya? Kemarin itu balik ke rumah, balik ke Jakarta. Habis itu bisa dibilang sudah cukup tidak nyaman lah berada di rumah karena sama ada papa pribadi sama bokap juga. Karena kenapa? Bokapnya ini ngerusuhin terus? Ya, kalau ngerusuhin sih enggak, kalau secara frontal sih tidak ya. Cuman kalau bahasa gue secara halus kok, halusnya dalam arti gini. Kayak misalkan ada pendiri gereja meninggal nih, rumah duka. Bokapnya ngisi, gue diajak, judulnya suruh nemenin. Nah gue nyampe sono kan otomatis gue dengerin khotbah. Ikut acara gitu kan. Ya gue duduk belakang baik udah. Yang nyampe sono kan hitungannya ini anak pendeta gitu kan. Brandnya mereka ini anak pendeta gitu. Di situ gue serba salah gitu kan. Nah beberapa kali begitu. Beberapa kali juga sempet kayak tahun baru nih. Ngomong, nih banyak nih makanan datang aja. Makan aja di sini. Ya gue mikir kalau gue datang numpang makan doang agak mungkin anak pendeta datang cukup numpang makan doang. Suruh khotbah lu? Nggak suruh khotbah, sebenarnya kan ngikut intinya dulu dong, apa namanya kebaktian pelepasan dalam tahun baru gitu kan. Jadi lu akhirnya keluar dari rumah karena papa lu ngelibatin lu di kegiatan gereja dia. Salah satunya itu yang gue berpikir bahwa apa namanya awalnya gue balik dia mengatakan sudah menerima sampai bilang bahwa semua agama itu sama kata dia. Cuman gak gue ceplosin. Tadi mau gue ceplosin kalau memang semua agama sama, menurut lu masuk ke Islam yuk. Iya dong. Kan semua agama sama gitu iya. kan. Mau gue gitu. Nah, kalau semua agama sama emang di Islam ada Trinitas kan nggak ada. Itu mau gue gitu kan cuman nggak enak gitu. Tapi kan. Berarti sampai terakhir itu papa lu berarti masih ngajak lu balik ke Kristen? Masih ngajak walaupun caranya lebih halus. Ayat-ayat apa aja yang sering dipakai? Kalau ayat sih dia jarang kalau pakai ayat. Jarang. Cuman terus, lebih ke pakai filsafat. Apa namanya filsafat atau kan banyak nih oknum-oknum apa namanya oknum-oknum yang mengakunya mualaf, yang mengakunya Islam tapi jelek-jelekan Islam itu sendiri. Nah yang begitu-begitu tuh di YouTube dikirimin ke gue di forward. Cuman ya gue ngeliatnya cuman ya udahlah biarin aja lah, itu kan nggak terlalu ini. Yang sampai dulu pun juga sempat gue mau dijodohin sama temennya dia, sama anak temennya dia. Sama cewek Kristen. Dia bilang. Ya nggak apa-apa kalau cewek Kristen yang mau masuk Islam. Itu pas masih Subang. Dia ngechat nih, ini ada temen anaknya namanya ini fotonya umur segini dia mau apa bapaknya lu nggak tanya mau masuk Islam apa gitu? Katanya cuma 2 hal. Yang pertama dia tahu nggak aku Islam. Yang kedua dia tahu nggak aku kerja di pondok. Kalau memang dia tahu itu dan bisa menerima ya silahkan. Seminggu kemudian kagak ada balasan sama sekali. Sekali ada balasan lagi di topik. Ya tak mikir ini salah satu cara buat gue pulang kali ini. Jadi papa sekarang jadi gembala gereja. Apa namanya? Sendiri berarti? Kayaknya sih begitu karena kurang tahu. Gerejanya gereja sendiri atau nyewa? Enggak, gereja nyewa. Jadi dia ikut orang. Ada pendiri. Ikut orang. Gerejanya apa boleh tahu? Kalau itu lupa namanya. Cuman gereja baru sih. Gereja baru. Di daerah Mall Kelapa Gading di Moi. Yang memang karena apa namanya kalau papa tuh paling cuma nganterin ke gereja doang. Itu pun nggak nyampe. Lu sendiri sama papa nggak pernah debat soal agama? Jangankan debat, ngobrol aja jarang. Ngobrol udah jarang. Karena memang dari kecilnya udah nggak deket kok. Jadi yang kayak ngobrol-ngobrol gitu jarang. Walaupun papa dulu itu sempet yang namanya kayak kasus mau dalemin Al-Quran.
Ya, mau dalamin Al-Quran, mau tahu kayak Al-Quran. Iya. Oh, mau belajar Islamologi kali. Awal mulanya itu karena kasusnya Ahok tentang surat Al-Maidah. Oke. Di situ Papa sempat tanya, lu ngerti nggak kalau bisa baca Al-Quran gitu kan? Maksudnya gimana nih? Apa kayak misalnya indeks Quran gitu. Misalnya gue mau nyari tentang tentang ketuhanan nih, carinya gimana? Ya, kasih tahu gitu kan. Cuman habis itu nggak ada nanya-nanya lagi kok. Oke. Yang gue mikirnya ini kok nggak ada nanya-nanya sama sekali gitu kan, yang dihindarkannya takutnya nanti malah dia menafsirkan sendiri, yang itu kan nggak bisa begitu. Karena Quran ada asbabun nuzul ya. Ini ayat diturunkan ya kenapanya, peristiwanya. Lihat dari hadisnya bagaimana, riwayat seperti apa. Kakak perempuan gimana? Nggak suka? Kalau kakak perempuan lebih bisa menerima. Nggak suka, nggak sering ngirim ayat gitu? Enggak. Kakak perempuan lebih ke ya udah lu udah Islam dan lu jalan yang benar. Nah, itu aja. Sekarang posisinya lu lagi kerja nggak? Kalau dibilang lagi kerja sih bisa dikatakan iya dan tidak, dalam artian gini. Jadi sekarang ini sedang numpang di yayasan Ashalul Quran Cendekia. Di mana tuh? Di daerah Petukangan. Jadi yayasan Ashalul Quran Cendekia ini rencana ini mau buka pondok kok. Bukan rencana sih, pondoknya sudah lagi proses pembangunan, belum jadi full. Terus? Di daerah Jasinga Bogor. Yang memang pondoknya ini dikhususkan untuk yatim sama duafa. Karena kan nggak bisa kita pungkirin pondok pesantren banyak. Cuman kan mayoritas pada bayar. Terus lu mau jadi apa di situ? Di situ masak lagi. Satu masak lagi, sama bisa dibilang satu bagian masaknya yang memang berhubungan tentang usaha masak juga gitu kan. Yang kedua, insya Allah nantinya mau diinikan jadi pembina mualaf di situ. Makanya mau berguru juga, mau belajar juga banyak tentang kristologi, tentang ilmu kristologi gitu kan. Jasinga ya? Iya, Jasinga Bogor. Yang sekarang pembangunan sih yang ku denger ya, aku tahu tinggal masjid sama kobong asrama laki-laki, cuman memang masih butuh biaya lumayan. Masih mencari donatur, masih mencari. Nah, sementara sambil nunggu itu pondok bisa kita inikan. Sekarang ini tinggal di kantor yayasan. Ikut yayasan ini. Ya nggak apa-apa, lu jalanin aja. Yang penting lu niat untuk ibadah gitu aja. Ya walaupun itu masak kan juga ada pahalanya. Lu masakin santri kan juga ada pahalanya. Betul. Lalu mau belajar kristologi, alhamdulillah. Siapa tahu nanti lu juga di situ bisa ngejaga pesantren itu, bisa ngejaga umat Islam di sekitar situ. Dari upaya murtatan gitu. Boleh juga tuh. Karena kemarin pun sempat ada saksi Yehova kok datang. Kemana? Di kantor, lagi di kantor. Ada yang terus lo ajakin ngopi nggak? Ya, nah ya kan puasa. Puasa. Masih puasa. Ya suruh dia ngopi, lu nya puasa gitu. Kan perempuan tuh. Datang perempuan sempat nanya. Kok ininya sebutnya Yesus apa Isa? Saya sih dua-duanya. Terus? Inilah pas mau Paskah gitu kan. Nyebarin brosur, gini. Terus dia bilang, ya udah deh kan lagi kerja tuh kondisinya. Maaf kalau ganggu ya. Nih ntar besok-besok suami saya ikutan datang deh. Buat ngobrol lebih lanjut tentang lebih dalam. Nih kalau mau tahu, kan dikasih brosurnya tuh. Nih bisa di scan aja. Ntar diundang ke sini gini. Dalam hati. Terus dia mau datang lagi nggak? Belum, sampai sekarang masih tungguin belum datang lagi. Belum datang lagi. Justru kalau datang lagi mau diajak ngopi, apalagi habis lebaran. Iya benar. Kalau nggak ajak sini aja. Itu lebih enak lagi tuh. Ajak sini aja. Itu lebih enak lagi. Gua ada tuh, Bible-nya Dunia Baru tuh, punya saksi Yehova. Ada berapa biji gua. Lebih enak lagi tuh. Ya memang ya gimana ya. Mereka gitu sih, mereka masih gimana ya, kayak nggak tahu aturan gitu. Kan ada aturan, nggak boleh. Betul. Mereka masih terus aja gitu mendekatin orang-orang yang udah punya agama. Mungkin kalau di Nasrani karena doktrin ya, yang memang dikatakan ya domba-domba yang hilang gitu loh, domba-domba yang tersesat. Ya akhirnya mereka mendoktrin orang buat biar ayo masuk. Padahal lu tahu nggak? Itu ayat ngomongin kan itu kan konteksnya Yesus ngomong, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari apa? Bani Israil. Dari bangsa Israel kan? Betul. Nah orang saksi Yehova Indonesia tuh bangsa Israel bukan? Bukan. Lah bukan. Bahkan di Alkitab sendiri. Nah udah. Salah satu dulu yang bikin bisa dikatakan cukup janggal lah ya. Menurut saya pribadi pada saat baca Wahyu.
Oh, kitab Wahyu. Yang dikatakan tentang permasalahan akhir zaman. Yang dimana cuma 144.000 orang yang diangkat. Iya. Dari 12 kaum, setiap kaum cuma 12.000. 12 kaum itu Bani Israel semua. Iya. Dan nasib kita gimana? Nggak ada bangsa Melayu ya? Nggak ada. Oh, nggak ada. Nasib kita gimana ini yang bangsanya entah gitu. Nggak ada bangsa Cina kan? Nggak ada. Ini gimana gitu kan? Iya. Ya udah. Yang berpikir ya. Alhamdulillah ya, berarti Jackson sekarang hidupnya sudah mulai di bidang agama kan. Ya. Bisa dibilang itu termasuk di bidang dakwah juga ya kan. Walaupun perannya hanya sebagai masak, tapi itu kan penting juga buat makan. Ya coba dijalanin aja dulu sambil siapa tahu nanti bisa ada kesempatan yang mungkin lebih baik. Ya supaya bisa nikah. Amin. Biar cepet nikah lo. Ya. Masa belum nikah? Ya itu belum nemu jodoh ya. Kasihan amat di prank. Ya begitu nasibnya. Ya nggak apa-apa, insya Allah nanti kan pasti adalah jalannya. Amin ya Allah. Boleh dong pesan-pesan buat yang muslim maupun yang belum muslim, silakan kalau ada pesan-pesan. Kalau untuk pesan-pesan kalau dari saya pribadi, apa ya, bisa dibilang ya kalau yang udah muslim ataupun yang masih mualaf gitu kan. Ya istiqomah aja. Istiqomah dalam artian Islam itu agama yang benar kok. Kalau yang mualaf yang memang mencarinya entah itu dari nikah atau entah itu memang dia mencari dapat dari hidayah dari bagaimana pun, jalani aja. Mungkin akan banyak cobaan, banyak diskriminasi, banyak ujian, ya itulah yang akan membentuk kita. Yang nantinya setiap yang saya tahu juga setiap perjuangan kita dalam agama itulah yang dilihat, bukan nanti kita udah jadinya apa. Iya, alhamdulillah. Orang lain banyak masuk Islam lewat cara menikah. Betul. Lu masuk Islam udah lama belum nikah. Sian amat. Nasibnya begini kok. Gak apa-apa, ntar cari ya. Ini sih banyak ya, Jackson ya. Ini kok. Nah, ada lagi pertanyaan-pertanyaan dari beberapa mualaf. Boleh, silakan. Sebentar. Oh, udah dicatat nih? Sudah. Ada berapa pertanyaannya? Ada 40? Enggak ada. Kirain. 4. Kalau 40 banyak kan kok enggak kelar-kelar. Kirain 40. Gimana? Jadi pertanyaan yang pertama adalah mana tuh tadi itu? Oh ini. Silsilah Yesus menurut Injil. Karena dia menanyakan kalau di Al-Quran kan dari golongan orang sohih semua. Orang apa? Orang sohih katanya. Sohih? Ya. Orang sohih? Apa itu orang sohih maksudnya? Mungkin maksud dia orang-orang yang beriman lah gitu kan. Terus? Dari Bible tuh gimana? Mungkin berimannya maksudnya kan beriman Islam gitu kan. Dari Bible seperti apa? Itu pertanyaan yang pertama. Ya satu-satu dong. Satu, oke. Oh, mau borongan. Borongan. Gini, pertama-tama gue koreksi dulu. Jangan sebut kitabnya orang Kristen Injil. Ya. Kan betul. Jackson pasti udah baca Quran. Ya. Di Quran kan sering disebut Injil. Ya. Ada berapa Injil di Quran? Injilnya cuma satu. Satu kan? Satu. Apa itu Injil? Wahyu yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk siapa? Untuk Bani Israel. Ya. Kapan? Pada zaman itu. Udah kan? Ya. Nah kalau kitabnya orang Kristen disebut Injil, ada berapa Injil dalamnya? Banyak. Kan banyak. Ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya. Jadi itu bukan Injil, bukan Wahyu yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam yang diceritakan dalam Quran. Nah kita sebagai orang Islam jangan sebut kitabnya orang Kristen Injil. Karena itu bukan Injil yang diterima Nabi Isa alaihissalam yang di dalam Quran gitu ya. Ya mereka mau sebut Injil ya itu hak mereka. Tapi kalau tadi tanyanya tentang silsilah, di dalam kitabnya orang Kristen, silsilah Yesus ada dua. Dua jalur. Ya. Yang pertama jalur melalui ayah tirinya Yusuf yang sampai ke Daud sampai ke Abraham. Itu ada di Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17. Walaupun di situ juga ada kejanggalan. Yang kedua ada di Lukas, Lukas pasal 3, ini disebutnya sih juga lewat Yusuf, tapi ayahnya Yusuf di situ ada orang Kristen bilang itu sebenarnya mertuanya. Nah, walaupun sama-sama sampai kayak Raja Daud, tapi tidak melalui anak Daud yang namanya Salomo, tapi melalui Nathan. Kalau yang di Matius sampai kepada Daud, tapi lewat anaknya Salomo. Terus kalau yang di Lukas itu nggak sampai Daud aja, sampai ke Abraham, bahkan sampai ke Adam. Nah jadi ada dua silsilah di dalam kitab orang Kristen, yang mana dua-duanya ini bermasalah. Masalahnya apa? Masalahnya penulis Matius ini menulis silsilah Yesus di dalam Matius, itu
walaupun dia melalui Yusuf, terus sampai ke Daud melalui Salomo, karena di situ penulis Matius tahu bahwa di dalam kitabnya orang Yahudi, itu ada konsep akan ada Mesias yang akan datang. Betul. Mesias ini harus keturunan Daud melalui Salomo. Betul. Jadi yang di Matius menulis silsilah Yesus melalui Yusuf sampai ke Daud lewat Salomo. Dianggapnya Yesus adalah Mesias yang dijanjikan itu. Ya. Tapi masalahnya ada beberapa nih. Pertama, Yesus bukan anak kandung Yusuf. Betul. Betul kan? Betul. Kalau bukan anak kandung sama Yahudi ditolak. Mohon maaf, anak adopsi nggak bisa diakui sebagai suku tertentu. Gitu. Ya. Yang kedua, di dalam silsilah yang di Matius ini ada beberapa nama yang dikutuk. Dikutuk. Dikutuknya apa? Dikutuknya keturunannya tidak akan jadi raja bangsa Israel. Ada beberapa nama, kalau nggak salah termasuk Yoyakim apa siapa gitulah. Jadi nama-nama yang udah dikutuk ini otomatis memutuskan jalur Mesias gitu. Paham. Tapi yang di Matius maksa. Yesus, anak Yusuf, Yusuf anak Daud lewat Salomo. Ya. Terus kemudian berikutnya di silsilah Yesus ini disebutkan bahwa dari generasi dari mulai Abraham sampai Daud 14 keturunan. Daud sampai pembuangan Babel 14 keturunan. Pembuangan Babel sampai ke Yesus juga 14 keturunan. Pertanyaannya kenapa 14? 14 itu ternyata diambil dari gematria. Gematria itu angka. Contoh kalau di huruf Latin, A kita kasih nomor 1, B nomor 2, C nomor 3, dan seterusnya. Angka-angka ini itu kan bisa mungkin menimbulkan makna tertentu. Di dalam bahasa Ibrani, kenapa angka 14? Karena 14 itu adalah gematria atau angkanya untuk Daud. Nah, Daud itu kalau dihitung per huruf ditotalin jumlahnya 14. Makanya dari Abraham ke Daud 14, Daud ke pembuangan Babel 14, pembuangan Babel ke Yesus 14. Disebutin di dalam silsilahnya Yesus. Keturunan dari Abraham sampai ke Yesus 14 keturunan, 14 keturunan, 14 keturunan. Tapi kalau kita hitung dari Abraham ke Daud benar 14. Dari Daud ke pembuangan Babel benar 14. Tapi dari pembuangan Babel ke Yesus cuman 13. Kurang 1 gitu. Ya. Berarti apa yang tertulis di situ salah secara hitungan. Ini di Matius. Yang kedua sekarang kita bicara di Lukas. Di Lukas juga diceritakan silsilah Yesus melalui Yusuf, tapi ayahnya Yusuf namanya beda dengan di Matius. Kalau di Matius ayahnya Yusuf namanya Yakub, kalau di Lukas ayahnya Yusuf namanya Eli. Orang Kristen yang terpelajar bilang Eli itu adalah mertuanya Yusuf. Berarti apa? Bapaknya Maria. Mertuanya nih. Dihitung-hitung terus sampai ke Daud, tapi lewat Nathan. Ya, bukan Salomo. Daud nanti sampai ke Adam. Adam disebut anak Allah gitu. Kalau yang di penulis Lukas, ini dia nggak ada urusan gematrianya. Ini juga nggak ada urusan Yesusnya, Mesiasnya. Ya. Jadi di dalam kitab Kristen, silsilah Yesus ada 2, dan ini dua-duanya bermasalah. Bermasalahnya, satu yang masalah Mesias nggak matching, tetap nggak diterima oleh Yahudi. Yang kedua ada kesalahan hitungan, ada kesalahan jumlah. Terus yang ketiga itu tulisan yang dipaksakan. Dipaksakan dalam arti Yesus harus disebut anak keturunan Daud gitu. Ya, cuman ada masalah-masalah. Karena Yesus bukan anak kandung, satu, yang kedua di atasnya Yusuf, di antara leluhurnya Yusuf, ayah tirinya Yesus ternyata ada nama-nama yang dikutuk. Gitu. Ya. Ada lagi? Pertanyaan kedua ada, satu kok. 3 lagi. Masih 39 lagi? yang kedua adalah kenapa di Bible dimasukkannya silsilah Yosef? Apakah Maria dinikahi Yosef? Kalau yang di Matius, nih, Yusuf diceritakan mengambil Maria sebagai istri. Kalau mengambil Maria sebagai istri berarti apa? Menikah. Kalau yang di Lukas, Maria sampai datang dari Nazaret ke Yerusalem untuk melakukan sensus, Maria masih disebut tunangannya. Sampai Yesus lahir, Maria masih disebut tunangannya. Tidak ditulis Maria diambil sebagai istri Yusuf. Ini memang mungkin hanya bahasa. Tapi jangan lupa kita juga mungkin harus melihat ke sisi tradisinya.
tradisi Yahudi ketika wanita dan perempuan sudah bertunangan, itu sudah dianggap suami istri. Ya, walaupun belum hidup serumah. Jadi kalau yang di Lukas disebut masih tunangan, ya kita sebenarnya nggak boleh terlalu bagaimana lah. Ya sudah, anggap aja itu istrinya. Oke. Gitu ya. Kalau dianggap dibilang apakah Yusuf menikahi Maria, ya sudah saya bilang aja iya. Walaupun di Lukas disebut masih tunangannya gitu. Tapi karena berdasarkan tradisi itu sudah dianggap sebagai istrinya. Dan jangan lupa Yusuf ini adalah seorang duda, anaknya 6, umurnya 90 tahun. Ya. Maria ketika dinikahi Yusuf, ketika hamil Yesus, umurnya 12 sampai 14 tahun. Tapi angka ini tidak ada di dalam Bible. Adanya di luar Bible. Ya. Dokumen sekunder gitulah. Terus? Pertanyaannya bagus-bagus nih kayaknya nih. Apa yang Bible katakan tentang akhir zaman dan tentang perdamaian dunia? Kalau perdamaian dunia kayaknya nggak banyak diomongin ya. Tapi kalau disinggung-singgung sih mungkin ada. Perdamaian dunia itu nanti ada ketika kerajaan 1000 tahun. Oh iya. Pernah dengar kan? Pernah dengar. Kalau akhir zaman ya itu nanti akan datang antikris. Ya kan? Betul. Terus nanti dikalahkan sampai ada kerajaan 1000 tahun. Baru nanti tiba kesudahannya. Orang baik, orang beriman akan diangkat. Ya. Pengangkatan gitu lah, ya kan? Betul. Nanti tiba-tiba orang tinggal bajunya doang, orang udah nggak ada. Di film-film juga ada begitulah ya. Kira-kira gitu. Nah, satu pertanyaan lagi, yang ini nyambung. Jadi dia nanya, ada yang nanya, di mana sih kuburan Yudas Iskariot? Kuburan? Yudas Iskariot. Nggak diketahui. Dan juga apa sih agama Yudas Iskariot itu? Agamanya Yudas Iskariot? Iya. Karena kan Yudas Iskariot kan secara langsung pengikut Yesus gitu. Yeah. Walaupun dia mengkhianati. Yeah. Yang apakah mungkin dia punya ajaran tersendiri atau memang mengkhianati karena ada kepentingan pribadi. Oke. Jadi kalau mau dikatakan Yesus dan murid-muridnya termasuk Yudas Iskariot, kalau mau dikatakan mereka agamanya apa, mungkin bisa disebut agamanya agama Yahudi, mungkin agamanya. Tapi kalau ditanya akidahnya apa? Akidahnya Muslim. Oh, okay. Akidahnya. Yeah. Teologinya. Karena apa? Karena Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yesus juga mengajarkan selain kepada murid-muridnya dan juga kepada bangsa Israel, juga mengajarkan hanya menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bapa itu yang mengutus Yesus. Ya. Itu ajaran Yesus. Secara akidah itu bisa disebut Muslim. Secara akidah. Ya. Kalau disebut tradisi, oke. Secara syariat, oke. Mungkin itu adalah yang disebut dengan syariat Yahudi, ya, karena memang mereka yang menerima kitab. Di dalam Quran kita mengenal mereka sebagai ahlul kitab, karena mereka menerima kitab. Yesus membawa kitab, yaitu kitab Injil untuk Bani Israel. Tapi kata kitab itu sendiri di dalam bahasa Arab sebenarnya bukan harus berbentuk buku. Karena Yesus kan tidak menerima buku jatuh dari langit. Ya kan? Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Apa maksudnya Injil Kerajaan Allah? Injil kalau di dalam bahasa Bible itu artinya berita baik. Ya berita baik ya sama aja, kabar gembira gitulah. Kata Injil sendiri diambil dari bahasa Yunani, Evangelion, itu artinya memang kabar baik. Kabar baik yang di dalam bahasa Yunani ini, Evangelion, sering dipakai di kerajaan Romawi sebagai kabar gembira ketika tentara mereka pulang dari perang dan menang perang gitu. Menang perang disebut itu, itu ada Evangelion, ada kabar gembira, mereka menang perang. Dipakai di dalam bahasa Bible. Gitu. Di dalam bahasa Bible, Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Artinya apa? Berarti Yesus kan memberitakan tentang wahyu jalan keselamatan. Ya, Yesus juga bilang di Matius 18 ayat 3, kalau lu gak bertobat, lu gak masuk surga. Terus Yesus juga bilang, ikutilah apa yang diajarkan ahli Taurat dan orang Farisi, tapi jangan ikuti kelakuannya. Betul. Mereka mengajarkan Taurat, tapi tidak menjalankan. Gitu. Ya, betul. Itu ajaran Yesus. Yesus sendiri ketika masih dicobai sama iblis, dibilang apa? Kan Yesus disuruh berpuasa. Enggak, disuruh menyembah iblis. Karena iblis menjanjikan untuk memberikan seluruh kerajaan dunia. Ketika Yesus dibawa sama iblis ke gunung yang tinggi. Iblis menjanjikan memberikan kerajaan dunia kepada Yesus dengan syarat Yesus menyembah iblis. Yesus jawabnya, kamu harus menyembah Tuhan Allahmu. Dalam Bible yang versi lain bilang Allah Tuhanmu. Dengan segenap hati dan segenap kekuatanmu. Itu ajaran Yesus. Ajaran seperti itu sama juga dengan ajaran Islam. Gitu. Jadi kalau ditanya,
Yudas agamanya apa? Secara tradisi dia mengikuti tradisi Yahudi. Tapi secara akidah dia tetap beriman hanya kepada satu Tuhan yang Esa itu, Bapa atau Tuhannya Yesus. Jadi akidahnya saya boleh katakan akidahnya Muslim. Gitu. Nah itu. Ada lagi? Ya. Cukup? Oh kirain 40. Ya alhamdulillah cukup. Kalau gitu nggak ada yang mau disampaikan lagi? Tidak. Cukup ya? Cukup. Boleh nanti sekali-sekali kasih tahu papanya. Kita ketemu sama papanya. Ketemu saya. Ngopi bareng. Siap. Kalau perlu dialog. Siap. Atau nggak debat lah gitulah. Ya, kita debat dengan cara yang paling baik. Ya siapa tahu ya kan. Betul. Kita hanya menjalin komunikasi. Oke, terima kasih banyak teman-teman pemirsa yang sudah menyimak obrolan saya dengan Jack Tan. Wah, boleh nggak gue sebut Jack Tan? Boleh. Karena nama Jackson Tan ya. Berarti panggilan akrabnya Jack Tan. Gitu. Ya, yang sudah nyimak tadi, alhamdulillah mudah-mudahan kisahnya Jack Tan ini bisa diambil hikmahnya. Amin. Bisa bermanfaat juga ya buat para pemirsa. Buat para pemirsa yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami dengan membina para mualaf, dipersilakan untuk mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomornya cakep nih. Tahu nggak lo? Agak. Sacap, sape. Woi, berapa tuh nomornya? 30 300 ya, atas nama Yayasan Garda Mualaf Indonesia. Bisa konfirmasi ke Melisa. Nah, ini sekarang nomor konfirmasinya beda nih. Melisa nomornya 0812 4788 8892 ya. Barakallahu fikum. Semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekali lagi, mudah-mudahan kita bertemu lagi insyaallah di konten-konten selanjutnya. Barakallahu fikum. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Jack. Kamsa Jack. Panggilannya Jack ya, keren juga nih. Alhamdulillah.